Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa Radio Roja dan Roja TV dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita kesempatan untuk melangkahkan kaki menuju di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada sesi yang ketiga ini, pembahasan kita berkaitan khusus tentang bagaimana metode para penolak sifat, ya, apa syubhat-syubhat mereka sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang dari Jahmiyah, kemudian kelompok Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah, kemudian kelompok Asy'ariyah, kemudian juga Al-Maturidiyah, ya. Karena inilah kelompok yang tersebar di dunia Islam, ya. Dan pemikiran-pemikiran mereka masih terus ada, ya. Dan mereka terus, sebagian mereka terus menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan musyabbihah. Karena kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita dituduh sebagai musyabbihah, yaitu yang menyamakan Allah dengan makhluk, atau dituduh dengan mujassimah, yaitu yang mentajsim Allah Subhanahu wa taala. Ini terus ada sehingga sampai sekarang, ya. Sementara mereka, seluruh kelompok ini, baik Al-Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Al-Asy'ariyah maupun Al-Maturidiyah dan Al-Kullabiyah, ya. Nanti kita akan jelaskan siapa mereka ini. Mereka ini semua sepakat dalam penolakan sifat. Hanya saja penolakan mereka bertingkat-tingkat. Ada yang menolak seluruh sifat, ada yang menolak sebagian besar sifat, ada yang menolak sebagian sifat, ya. Bertingkat-tingkat, insyaallah akan datang penjelasannya. Sebelum saya menyampaikan pemikiran mereka, ya, perlu saya ingatkan bahwasanya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara ringkas, terutama sebagian ikhwan yang mungkin belum hadir di sesi pertama atau sesi kedua, atau mungkin hadir di sesi pertama, sesi kedua tapi sudah lupa, ya. Karena kemungkinan lupa sangat besar, ya. Maka saya ingatkan kembali bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah sederhana, ya, yang ini dijelaskan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Al-Bukhari, sebagaimana kita nukil pada sesi yang pertama. Saya nukilkan perkataan para salaf tentang sifat-sifat Allah, bahkan saya nukilkan dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari para tabi'in, ya, sampai terakhir saya nukil dari Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan Tirmidzi, ya, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tentang sifat-sifat Allah, yaitu mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tanpa menyamakan, in ghairi tamtsil wala ta'til wala takyif, ya, dengan tidak boleh menyamakannya dengan makhluk, ya. Kemudian juga tidak menolaknya tapi menerimanya, ya. Tidak boleh mengatakan bahwasanya tangan Allah seperti tangan makhluk, ini tidak boleh, ya. Wajah Allah seperti wajah manusia, ini juga tidak boleh, ya. Kemudian tidak boleh menolaknya sebagaimana ahlul bidah, mereka mengatakan Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, ya. Sebagian mereka lebih ekstrim lagi, Allah tidak punya qudrah, ya.
Qudrah semua ini makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tanpa takyif, tanpa membagaimanakannya. Bagaimanakannya artinya menerka-nerka, oh wajah Allah seperti ini padahal tidak ada dalil yang menjelaskannya. Ya, tidak ada dalil yang menjelaskannya. Maka ini semua tidak diperbolehkan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita menyatakan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah, nama-nama boleh sama antara sifat Allah dengan nama-nama sifat makhluk, tetapi hakikatnya berbeda. Manusia punya ilmu, Allah juga punya ilmu, tetapi ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Allah maha melihat, manusia melihat, tapi Allah maha melihat. Maka penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran makhluk penuh dengan keterbatasan. Saya sering sampaikan, ya, sebagai contoh misalnya tatkala di Padang Arafah jemaah haji berkumpul sampai jutaan jamaah, kemudian mereka di waktu yang sama, di saat yang sama, semuanya mengadahkan tangan ke langit berdoa dengan entah ratusan bahasa atau ribuan bahasa, dengan berbagai macam permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang suaranya ikhlas, ada yang suaranya lirih, ada yang suaranya dalam hati dan macam-macam, namun Allah Maha mendengar seluruhnya. Tidak membingungkan Allah sama sekali. Beda dengan kita manusia, pendengaran kita sangat terbatas, dari jauh sudah kita tidak dengar. Kalau seorang berbisik-bisik kita sudah tidak bisa dengar. Kalau ada 3 orang ngomong langsung kita bingung mana yang mau didengar, karena keterbatasan pendengaran kita, ya. Demikian juga ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas, tidak sama dengan ilmu manusia. Ilmu manusia sangat terbatas. Bahkan Allah mengatakan, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Tentang ruh saja kalian tidak tahu. Padahal ruh senantiasa berada dalam jasad kalian. Kalian tidak tahu bagaimana hakikat ruh, dari unsur apa dibuat, bagaimana sifat-sifatnya. Ilmu kalian sangat terbatas. Bagaimana lagi tentang malaikat, bagaimana lagi tentang jin, tentang malaikat, bagaimana lagi tentang yang tidak pernah dilihat sama sekali, arsy Allah, bagaimana lagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu sangat terbatas. Dan banyak hal yang tidak kita ketahui di dunia ini. Adapun ilmu Allah sangat luas, ya, tanpa batas. Bahkan Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Ya, karena dimanapun daun tersebut, di belantara Afrika, belantara Irian, belantara Amerika, jatuh satu daun pun Allah pasti tahu. Kenapa? Karena daun itu adalah makhluk Allah. Seluruh yang terjadi pada makhluknya Allah Maha mengetahui, ya. Jadi ilmu namanya sama-sama ilmu, ya, tetapi hakikatnya berbeda. Jadi kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Saya ulangi lagi, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Ada dalam istilah ulama disebut dengan qadrul mustarak. Al-qadrul mustarak yaitu suatu kadar yang disepakati. Kesamaan dalam qadrul mustarak tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Contohnya ilmu adalah mengetahui. Manusia mengetahui, Allah juga mengetahui. Jadi Allah dan manusia bersepakat sama dalam qadrul mustarak, yaitu dalam istilah mengetahui. Tetapi berbeda tingkatannya, ya. Ada kadar yang sama-sama sepakat, Allah Subhanahu wa taala dengan manusia itu sama-sama mengetahui, tapi pengetahuan Allah tidak sama dengan pengetahuan manusia. Sama seperti tadi melihat, ada qadrul musyarak, ada kesamaan. Kesamaan ini harus ada, ya, yaitu sama-sama bisa melihat, tetapi kemampuan atau daya lihat berbeda. Nah, sebagian ahlul bidah tidak bisa memahami ini. Mereka menyangka kalau sama berarti nanti tasbih. Ya, padahal bukan begitu namanya tasbih. Tasbih itu menyamakan dalam segala sisi, menyamakan dalam segala sisi, ya. Bukan berarti kesamaan dalam sama-sama melihat berarti Allah sama dengan makhluk. Oh tidak, samanya dalam hal ini saja, sama-sama melihat. Tetapi daya penglihatannya jauh berbeda. Sama, Allah punya kekuatan, makhluknya juga punya kekuatan, ya. Tetapi kekuatan Allah tentu tidak sama dengan kekuatan manusia. Sama-sama qadrul mustarak, sama-sama bersepakat dalam makna kekuatan, tetapi berbeda dengan hakikatnya, karena kekuatan Allah tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan manusia, ya. Jadi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara sederhana tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan seluruh sifat-sifat yang datang dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membagaimanakannya, tanpa menyamakannya dengan makhluk, dan kita tidak tolak, tapi kita yakin ada sifat-sifat tersebut, dan hakikat yang sungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui. Dan yang sederhana seperti tatkala asar-asar yang datang dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala, gurunya Al-Imam Syafi'i, dan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala punya buku khusus tentang riwayat dari Imam Malik. Waktu beliau ditanya oleh seseorang,
Ada yang bertanya kepada Imam Malik, jadi Syekh Abdul Razak mengumpulkan sanad-sanadnya, riwayat-riwayatnya untuk menjelaskan bahwasanya riwayat yang sahih dari Imam Malik. Waktu ada yang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, wahai Imam, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah berfirman, sungguhnya Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, berada di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik kemudian terdiam, maka keluarlah keringat dari dahinya ya, karena kaget dengan pertanyaan tersebut. Kemudian Imam Malik menjawab, dan ini merupakan kaidah penting dalam masalah sifat-sifat Allah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa maknanya kita tahu. Di atas, dalam bahasa Arab artinya apa? Di atas. Istawa ala itu artinya di atas. Ya, sama seperti melihat. Kita tahu maknanya melihat. Ya. Mendengar, kita tahu maknanya mendengar. Kita tahu kekuatan, kita ngerti maknanya. Di atas juga kita ngerti maknanya. Al-istiwa'u ma'lum, kata Imam Malik, di atas, makna istiwa di atas kita tahu, dalam bahasa Arab kita ngerti. Ya. Kemudian al-kaifu majhul, bagaimananya tidak diketahui. Bagaimana tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman tentang sifat istiwa ini hukumnya wajib. Karena dalam Al-Quran disebutkan, bahkan Ar-Rahman al-Arsy istawa 7 kali dalam Al-Quran disebutkan. Allah berada di atas arsy 7 kali disebutkan. Bagaimana yang tidak diketahui, beriman terhadap hal tersebut wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya-tanya tentang bagaimana adalah bid'ah. Maka Imam Malik memerintahkan orang untuk mengeluarkan orang ini, keluarkan orang mubtadi ini ya. Jadi karena dia sudah bertanya-tanya tentang hal yang tidak bisa diliputi oleh akal manusia. Sering saya sampaikan, kalau Anda ingin tahu tentang bagaimananya Allah beristiwa, maka Anda harus tahu bagaimana arsy secara hakikat, arsy seperti apa, sehingga Anda harus tahu bagaimana bentuk arsy. Kemudian yang kedua, Anda harus tahu bagaimana Allah, zat Allah seperti apa, baru Anda bisa bayangkan bagaimana Allah berada di atas arsy. Ya. Kalau Anda tidak bisa bayangkan bagaimana arsy, dan Anda tidak bisa bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Anda bisa bayangkan bagaimana Allah, maka bagaimana Anda bisa bayangkan bagaimana di atasnya Allah? Ya, tidak mungkin. Ya, karena sebagaimana telah saya sampaikan, al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau Anda tidak tahu zatnya, Anda tidak tahu sifat zat tersebut. Kalau Anda sudah tahu zatnya Allah, baru Anda tahu bagaimana sifat zat tersebut ya. Kalau ada yang tanya bagaimana tangannya Allah, sama tanya. Ente tahu bagaimana zat Allah? Kalau ente tahu zat Allah, ente akan tahu bagaimana tangannya Allah. Kalau ente tidak tahu bagaimana zat Allah, bagaimana mau tahu bagaimana tangannya Allah? Mustahil. Sama, bagaimana istiwanya Allah lah, ente harus tahu juga Allah dulu bagaimana. Kalau ente sudah tahu Allah bagaimana, baru anda tahu bagaimana Allah di atas arsy itu bagaimana, baru ketahuan. Nah, kalau ente nggak tahu, sama, bagaimana nuzulnya Allah? Bagaimana nuzulnya Allah ke langit dunia? Ente harus tahu langit dunia seperti apa. Ente harus tahu dulu mana ujungnya, mana pangkalnya. Setelah ente tahu bagaimana nuzulnya langit Allah, ente tahu lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Setelah anda bisa membayangkan dengan pasti bagaimana langit dunia, dan anda bisa tahu bagaimana zatnya Allah, baru anda bisa membayangkan bagaimana nuzulnya, turunnya Allah ke langit dunia. Kalau dua-duanya tidak bisa anda bayangkan, gimana anda membayangkan bagaimana nuzulnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kaidah yang sangat penting yang saya sampaikan, ahlul bidah itu, mereka itu seperti kata ulama, kullu mu'attil musyabbih, setiap penolak sifat dia pasti bertasbih, dia musyabbih. Jadi mereka, kenapa mereka menolak Allah tidak punya tangan, kenapa Allah tidak bisa di atas arsy, kenapa Allah tidak bisa turun ke langit dunia? Sebelum mereka menolak, mereka mentasbih dulu. Jadi yang mereka tolak tuh pemahaman mereka seakan-akan kalau Allah punya tangan harus seperti tangan manusia, maka mereka menolak Allah tidak punya tangan. Jadi semua ahlul bidah yang menolak, sebelum mereka menolak sifat, mereka mentasbih dulu. Paham? Sebelum mereka menolak sifat, mereka mensamakan Allah, mentasbih maksudnya menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Setelah dalam benak mereka Allah seperti makhluk, maka mereka tidak terima sifat tersebut. Kalau kita terima saja, kita bilang Allah di atas arsy, Allah turun ke langit dunia, Allah punya tangan, Allah punya ilmu. Bagaimananya kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman malaikat terbang, malaikat punya sayap, bagaimananya kita nggak tahu. Allah mengatakan ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya, yang memiliki sayap 2, ada yang 3, ada yang apa? 4 ya. Ingat ya, ada yang berapa? 2. Ini bukan poligami ya, bukan ya. Ini jangan salah ayat ya. Ini tentang apa? Jumlah sayap malaikat. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kemudian kata Allah, yazidu fil khalqi ma yasha. Ada yang lebih daripada itu. Sampai ada sebagian ahlul bidah menolak, kata mereka, bagaimana sayap malaikat? Kalau 2 ya mungkin kita bisa bayangkan, satu kanan satu kiri. Kalau 3 gimana? Ngapain yang satunya nih?
Satunya mau taruh di mana? Akhirnya dia tolak, kata dia malaikat enggak punya sayap. Terus maksudnya sayap itu apa? Maksudnya itu kekuatan. Jadi seakan-akan kalau dua itu mesinnya dua, kalau tiga mesinnya apa? Tiga. Seakan-akan begitu. Dia bilang enggak bisa. Tetap kita beriman, bagaimana kita enggak tahu karena kita enggak pernah apa? Enggak pernah lihat. Sama kalau kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kita enggak bakalan tahu bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajahnya Allah. Allah kabarkan dia punya wajah, dia punya tangan. Allah kabarkan Allah berada di atas arsy, bagaimananya tidak bakalan mungkin antum bisa membayangkan. Nah, ahlul bidah mereka itu kenapa menolak sifat-sifat? Karena sebelum mereka menolak, mereka mentasbih dahulu. Seperti kata Razi dalam kitabnya Sesu Taqdis. Razi ini tokohnya orang Asy'ariyah. Dia mengatakan apa? Kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh dengan arsy. Berarti arsy lebih besar daripada Allah. Kalau arsy jatuh, Allah ikut jatuh. Ini bayangan dia seperti manusia. Padahal kita bilang tidak harus seperti itu. Dia punya bayangan berarti yang berada di atas harus lebih kecil daripada yang di bawah, dan yang di atas harus butuh kepada yang di bawah. Ini syubhat dia. Yang di atas harus lebih kecil daripada yang di bawah, dan yang di atas harus butuh kepada yang di bawah. Padahal ini tidak lazim. Dan sering kita bantah, kita bilang langit dan bumi, langit di atas dan langit lebih besar daripada bumi, dan langit tidak butuh dengan bumi. Ya, bi ghairi amadin tarawna, kata Allah, kami pasangkan langit tanpa ada tiang di bumi. Jadi ternyata tidak mesti yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, dan tidak mesti yang di atas butuh kepada yang bawah. Siapa bilang harus butuh? Ya, siapa bilang harus apa? Harus butuh. Pesawat di atas apa bumi? Ya, pesawat tidak butuh dengan bumi di bawah. Ya, kalau mendarat baru butuh. Pas di atas tidak butuh dia. Ya, sama langit tidak butuh dengan apa? Dengan bumi. Jadi intinya kaidah ini penting. Kullu mu'attil musyabbih. Setiap penolak sifat adalah musyabbih. Musyabbih tadi apa? Menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Sebelum dia menolak sifat, dia mentasbih terlebih dahulu. Faham? Antum harus paham ini. Kalau nggak paham, kita nggak bisa masuk pengajian. Ya, ini isinya syubhat hari ini. Ya, jadi antum sudah paham? Ya. Jadi antum sudah paham ya? Ya. Saya husnudzon, antum sudah paham ya. Baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi secara singkat tentang akidah Ahlussunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sederhana, datang ayat kita beriman, datang hadis kita beriman, tanpa harus membagaimanakannya, tanpa harus membayangkannya. Allah bilang demikian, kita beriman. Ngapain kita tolak ya? Ahlul bidah tidak. Allah bilang Allah punya dua tangan. Enggak. Allah cuma majas saja. Enggak benar. Allah cuma apa namanya? Jadi ditolak semua. Allah bilang Allah punya wajah, enggak benar. Semuanya enggak benar. Terus yang benar itu cuma kiasan, itu cuma kiasan, itu cuma kiasan. Jadi Al-Qur'an isinya kiasan tok isinya. Ya gimana? Allah di atas dalam banyak ayat. Allah di atas, malaikat turun dari atas ke bawah, Allah turunkan Al-Quran dari atas, malaikat lapor ke atas, Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik ke atas, semuanya katanya kiasan. Loh, kalau kiasan berarti Al-Quran semuanya isinya kiasan, tanpa ada penjelasan sama sekali. Dalam satu hadis pun Nabi mengatakan, oh itu maksudnya bukan di atas. Tidak pernah Nabi ngomong gitu. Hadis-hadis tentang Allah di atas, ayat tentang Allah di atas sangat banyak. Terus datang Ahlul Bidah mengatakan, oh tidak di atas. Terus di mana? Di bawah. Oh juga tidak di bawah. Terus di mana? Tidak di atas, tidak di bawah. Terus di mana? Oh, tidak di atas, tidak di bawah. Terus di mana? Ya. Tidak ada kalau begitu. Makanya akhirnya ayat-ayat yang menyampaikan tentang sifat-sifat Allah ditakwil semua, dan ini mengakibatkan bahwasanya ayat-ayat sifat dalam Al-Qur'an seluruhnya ditolak oleh mereka. Taib. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas tentang al-mu'attilah. Jadi orang-orang yang menolak sifat istilahnya apa? Mu'attil, yaitu penolak sifat. Penolak sifat ini muncul sudah di zaman salaf ya. Sudah muncul sejak di zaman salaf, yaitu di zaman para imam. Imam Ahmad bertemu dengan para penolak sifat. Imam Ahmad bertemu dengan ahlul bidah ya, yang bernama Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat ini seorang Mu'tazilah ya, yang dia mempengaruhi sang raja Khalifah Al-Ma'mun ya, untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk. Akhirnya Khalifah Al-Ma'mun memaksa ulama untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, maka disiksa atau dibunuh. Maka banyak ulama yang tidak berani, akhirnya mereka terpaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad nekat mengatakan Al-Quran bukan apa? Makhluk. Maka dia dipenjara, disiksa, dicambuk ya. Sampai datang 3 khalifah, Khalifah Ma'mun dan seterusnya. Dia disiksa selama 3 zaman khalifah. Khalifah keempat baru kemudian dibebaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi sudah muncul ya. Makanya Imam Ahmad punya buku judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah, bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah dan orang-orang zindiq ya. Al-Imam Al-Bukhari juga bertemu dengan mereka, muncul di zaman para imam. Imam Bukhari punya buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad,
untuk bantah pemikiran Qadariyah. Ya, kemudian juga dalam Sahih Bukhari ada bab judulnya bab Rad alal Jahmiyah. Bab bantahan terhadap Jahmiyah. Kemudian juga Imam Abu Dawud, ya, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi para ulama mendapati ahlul bidah di zaman mereka, dan mereka sudah membantah para penolak sifat sejak zaman mereka. Saya akan nukilkan perkataan mereka seperti perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 264 Hijriah. 264 Hijriah. Beliau berkata, "Al-mu'attilatun nafiyatu alladziina yunkiruna sifatillahi azza wa jalla allati wasafa biha nafsahu fi kitabihi wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa yukadzibuna bil akhbaris sihah allati ja'at an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sifat wa yata'awwalunaha bi ara'ihim al-mankusah ala muwafaqati ma'taqadu min ad-dhalalah." Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, al-mu'attilah, para penolak sifat, yaitu orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dalam Al-Quran dan Allah sifatkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendustakan hadis-hadis yang sahih. Jadi ini dilakukan oleh ahlul bidah. Contohnya seperti Mu'tazilah. Mereka bingung waktu mendapati mereka menolak sifat Allah di atas, dan mereka juga menolak tentang bahwasanya kaum mukminin bisa melihat Allah pada hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang melakukan kebajikan bagi mereka al-husna, bagi mereka surga, wa ziyadah, dan ada tambahan daripada surga. Tambahannya itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Allah dilihat pada hari kiamat diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Namun orang-orang Mu'tazilah nekat, seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar, ya, dan juga yang lainnya, tokoh-tokoh Mu'tazilah, mereka menolak. Kata mereka, oh, hadis-hadisnya hadis ahad. Hadis apa? Ahad. Sehingga mereka tolak, hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai apa? Akidah. Ternyata hadisnya bukan hadis ahad, ternyata hadisnya mutawatir, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Jadi hadis-hadis yang sahih mereka dustakan. Mereka dustakan. Kenapa? Tidak cocok dengan akal mereka, tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, mereka mendustakan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW tentang sifat-sifat. Ini yang pertama, mereka dustakan atau mereka menolak. Yang kedua, wa yata'awwalunaha bi ara'ihim al-mankusah, dan mereka mentakwil sifat-sifat tersebut dengan pikiran-pikiran mereka yang bolak-balik, yang sesuai dengan akidah mereka yang sesat. Wa yansabuna ruwataha ila tashbih, dan mereka menuduh perawi-perawi hadis-hadis tersebut adalah ahli tashbih. Padahal rawi-rawi tersebut meriwayatkan sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi-rawinya thiqah. Ya, jadi mereka menuduh kesalahan pada rawi hadis. Faman nasabal wasifina rabbahum tabaraka wa ta'ala bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi wa ala lisani nabiyhi min ghairi tamthilin wala tasbih ila tasbih fa huwa mu'attilun nafin. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, barang siapa yang menisbahkan para penetap sifat, ini Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka menetapkan sifat Allah sesuai dengan yang datang dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, tanpa tamthil, tanpa menyamakan dan tanpa membagaimanakan dengan manusia, dituduh sebagai musyabbih, yang musyabbih tadi yang menyamakan, ya, fahuwa mu'attil, maka orang penuduh ini namanya mu'attil, penolak sifat, nafin. Wa yustadallu alaihim binisbatihim iyyahum ila tasbih annahum mu'attilah nafiyah. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, kalau anda ingin tahu siapa penolak sifat, cari yang tukang nuduh ahlu sunnah dengan musyabbih, dialah mu'attil. Sampai zaman sekarang ini, kita ini dituduh sebagai orang menyamakan Tuhan dengan makhluk, padahal kita bilang tidak sama. Kita bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya ilmu, Allah bisa melihat, tetapi tidak sama dengan penglihatan apa? Makhluk. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Bahkan di antara kelezatan paling puncak di akhirat adalah melihat wajah Allah. Ente bilang wajah Allah tidak ada, terus bagaimana? Nabi saja berdoa, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim, ya Allah, aku mohon kepada engkau kelezatan melihat wajahmu pada hari kiamat kelak. Diriwayatkan lebih dari 20 sahabat bahwasanya di antara kenikmatan yang paling puncak di akhirat adalah melihat wajah Allah. Terus wajah itu mau ditafsirkan apa? Mereka bilang enggak ada wajah Allah, maksudnya lain. Seperti itu, ya. Jadi kita yang menetapkan wajah Allah dituduh sebagai musyabbih. Oleh karenanya Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, justru kalau ada yang menuduh ahlu sunnah dengan dituduh sebagai musyabbih, musyabbih itu artinya penyama antara Allah dengan apa? Makhluk.
mumatsil atau musyabbih, penyama antara Allah dengan makhluk. Dan menyamakan Allah dengan makhluk kekufuran, syirik. Tidak boleh kita nyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Perhatikan ayat ini. Ini ayat jadi landasan Ahlus Sunnah. Kata Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Justru ayat ini dalil bahwasanya Allah Maha melihat dan Maha mendengar, tapi tidak sama dengan manusia. Tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan makhluk. Allah buka dengan firman-Nya, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, namun Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Supaya ente tatkala mendengar Allah Maha melihat, Maha mendengar, jangan sampai terbetik dalam benak Anda bahwasanya seperti manusia. Maka Allah kasih muqaddimah sebelum menetapkan sifat mendengar dan melihatnya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ini muqaddimah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kemudian baru Allah tetapkan dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Supaya Anda tidak menghayalkan bahwasanya pendengaran dan penglihatan Allah seperti manusia, ya. Nah, setiap kalau kita menetapkan sifat Allah memiliki sifat ini, memiliki sifat ini, kita dituduh sebagai musyabbih. Ingatlah, penuduh itu adalah mu'attil menurut Abu Zur'ah Ar-Razi. Itulah penolak sifat yang ditemui oleh salaf di zaman dahulu. Sampai sekarang masih ada. Wa likulli qaumin waris, dan setiap kaum ada pewarisnya. Ya. Setiap kaum ada pewarisnya. Mu'tazilah masih ada pengikutnya, Jahmiyah masih ada pengikutnya, Asy'ariyah masih ada pengikutnya, Kullabiyah masih ada pengikutnya. Sampai sekarang masih ada, dan Ahlus Sunnah juga masih ada pengikutnya. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia berkata, kadzalika kana ahlul ilmi yaqulun. Demikianlah para ulama menjelaskan bahwasanya siapa yang menuduh Ahlus Sunnah dengan musyabbih maka dia mu'attil. Dialah ahlul bidah mu'attil. Minhum Abdullah bin al-Mubarak. Inilah pendapat Abdullah bin al-Mubarak. Wa Waqi' bin al-Jarrah. Demikian juga pendapat Waqi' bin al-Jarrah, ya. Waqi' bin al-Jarrah yang wafat pada tahun 197 Hijriah. Demikian juga perkata Ishaq bin Rahuya. Ini para ulama dulu punya mazhab ini. Mazhab Ishaq bin Rahuya dulu ada, tapi sudah pudar mazhab tersebut. Tapi perkataannya masih dinukil oleh para ulama, seperti sering dinukil oleh Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Demikianlah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Ishaq bin Rahuya atau Rahawai, ya, dan seterusnya. Kata dia Ishaq bin Rahuya, alamatu Jahmin wa ashabihi da'wahum ala ahli jamaah wa ma'uli'u bihi minal kadhib annahu musyabbihah bal humul mu'attilah. Ya, kata beliau, di antara tanda-tanda Jahm bin Safwan itu Jahmiyah dan para pengikutnya adalah mereka menuduh ahlul jamaah, yaitu menuduh ahlus sunnah wal jamaah, ya, karena kedustaan yang benar-benar merasuk dalam diri mereka. Akhirnya mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan musyabbihah, dituduh sebagai penyama antara sifat Allah dengan sifat makhluk, sifat manusia. Jadi sampai sekarang antum akan dapati wajar jika Ahlus Sunnah wal Jamaah sering dituduh sebagai apa? Musyabbihah. Yang menuduh itulah yang ngawur, mereka itulah yang ahlul bidah, penolak sifat. Mereka tolak atau mereka takwil. Taib. Siapa ini Jahm bin Safwan yang sering kita sebut-sebut namanya? Al-Jahm bin Safwan dikenal sebagai orang yang sahibul dzaka wal jidal, orang sangat cerdas dan tukang jidal. Dia terbunuh pada tahun 128 Hijriah. Dibunuh oleh di Marw, ya, di akhir zaman dari kerajaan Bani Umayyah. Dan dialah orang yang pertama kali memasyhurkan madhab penolakan terhadap sifat. Dari mana dia mengambil madhab ini, ya? Jadi ada silsilah penolakan sifat dari mana. Jadi Jahm bin Safwan mengambilnya dari Ja'ad bin Dirham, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Asakir, ya. Saya bacakan riwayat Ibnu Asakir. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abi Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Al-Gusaili annahu su'ila. Dia ditanya, mimman akhadha Ibnu Abi Du'ad. Ibnu Abi Du'ad ini tokoh Mu'tazilah yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad, yang dia waktu itu menjadi tokoh agamanya kerajaan Khalifah Al-Ma'mun. Sehingga dengan syubhat yang dilontarkan oleh Ibnu Abi Du'ad, memaksa khalifah atau menyuruh khalifah untuk memaksa seluruh rakyat untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk.
Kalau tidak maka akan disiksa atau dibunuh. Dan tadi kita sebutkan Al-Imam Ahmad akhirnya bertahan, tetap mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia disiksa. Nah, Ibnu Abi Duad Ahlul Bidah ini, dari mana dia mengambil pemahaman dia tentang sifat-sifat Allah, ya, menolak sifat-sifat Allah? Maka dijawab oleh Ibrahim bin Muhammad, dia mengatakan min Bishr al-Marisi. Ada juga tokoh Mu'tazilah namanya Bishr al-Marisi, ya, yang pernah dibantah oleh Ad-Darimi. Ad-Darimi juga punya buku judulnya Ar-Rad 'alal Bishr al-Marisi, juga tentang sifat-sifat Allah, dan bukunya sampai sekarang masih ada, ya, karena ini ahlul bidah zaman dahulu. Bishr al-Marisi akhadahu min Jahm bin Safwan. Bishr al-Marisi mengambil akidahnya dari Jahm bin Safwan. Wa akhadahu Jahm min al-Ja'ad bin Dirham, dan Jahm bin Safwan mengambil akidah dari Ja'ad bin Dirham. Wa akhadahu Ja'ad bin Dirham min Aban bin Sam'an. Ja'ad bin Dirham mengambil akidah dari Aban bin Sam'an. Wa akhadahu Aban min Talut ibni ukhti Labid, ya, wa akhadahu Talut, sebenarnya, dan Aban bin Sam'an mengambilnya dari Talut, dan Talut mengambilnya dari Labid bin A'sam. Labid bin A'sam inilah seorang Yahudi yang pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi silsilah kerusakan dalam menolak sifat-sifat Allah ternyata kembali kepada orang Yahudi. Disebutkan dalam Mukhtasar Tarikh Dimashq, ya, jilid 6 halaman 51, ya. Jadi inilah silsilah penolakan sifat. Yang pertama kali mengetopkan penolakan sifat adalah Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan tadi mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Adapun Ja'ad bin Dirham, dia yang pertama kali mengatakan bahwasanya Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan pembicaraan yang sungguhnya, ya. Dalam ayat yang lain, wa kallamahu rabbuhu, lalu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kata dia, Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Kenapa? Karena dia meyakini Allah tidak bisa berbicara. Dia meyakini Allah tidak punya suara. Dia meyakini Allah tidak berbicara dengan bahasa tertentu, sehingga dia menolak ayat tersebut. Kata dia, Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian juga Allah dalam Al-Quran berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Ini juga dia tidak bisa terima. Bagaimana Allah mengasihi seorang hamba? Menurut dia, namanya kekasih itu sifat manusia, ya. Kalau kita Ahlus Sunnah, kita mengatakan Allah mencintai, Allah mengasihi, apa masalahnya? Allah marah, Allah murka, Allah cinta, Allah sayang, apa masalahnya? Tapi jangan samakan dengan apa? Sifat makhluk, ya. Yang kasih kecintaan dibangun di atas kelemahan misalnya. Dan Allah tidak demikian, tapi Allah menyukai, Allah mencintai, Allah mengasihi, dan Allah berkata dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau saya boleh mengambil kekasih dari manusia, maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi, ya, walakin sahibakum Khalilur Rahman. Tetapi Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi dilarang oleh Allah untuk mengambil kekasih selain siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini menurut akidah Ja'ad bin Dirham nggak masuk akal. Kok Allah bisa mengasihi makhluk? Maka dia tolak. Dia bilang tidak ada, Allah tidak mengasihi siapapun. Jadi dua ayat dia tolak. Firman Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dia tolak. Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih, dia tolak. Dan wa kallamallahu Musa taklima, dia juga tolak. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sungguhnya, dia juga tolak. Akhirnya menolak satu ayat saja kufur. Maka akhirnya dia ditangkap oleh seorang amir namanya Khalid bin Abdullah Al-Qusri atau Al-Kisri atau Al-Qusari. Wallahu alam, saya tidak tahu baca yang tepat, tapi dia Khalid bin Abdullah Al-Qasri atau Al-Qusari, ya. Dan dia adalah amirnya negeri Irak. Amirnya negeri Irak tatkala itu. Maka waktu Idul Adha, dia pun berkhutbah di hadapan rakyatnya. Dia berkata, ya ayyuhan nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Kata dia, wahai manusia sekalian, silakan kalian menyembelih 99 kalian. Sapi apa, kambing kalian, unta kalian, sapi kalian, silakan kalian sembelih, semoga Allah menerima sembelihan kalian. Fa inni mudahhin bil Ja'ad bid Dirham. Adapun saya akan sembelih Ja'ad bin Dirham. Kata dia, adapun saya akan menyembelih siapa? Ja'ad bin Dirham. Fa innahu za'ama anna Allah lam yukallim Musa taklima. Karena dia telah menuduh bahwasanya Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Walam yattakhid Ibrahim khalila, dan dia mengatakan Ibrahim tidak pernah dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ta'ala Allahu amma yaqulul Ja'ad uluwan kabira, dan maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh Ja'ad bin Dirham. Kemudian dia turun dari mimbarnya, kemudian dia pun menyembelih siapa? Ja'ad bin Dirham. Karena menurut dia Ja'ad bin Dirham telah murtad. Dan orang murtad boleh apa? Dibunuh. Ini jadi asal muasal ilmunya Jaham bin Safwan dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Dan kita sebutkan dari silsilahnya, ternyata Ja'ad bin Dirham mengambil dari Aban bin Sam'an mengambil Talut dari ahli Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi. Dan ternyata benar, kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita dapati orang-orang Yahudi lah yang berani menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah sebut dalam Al-Quran. Contohnya, orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maglulah. Kata mereka, tangan Allah terbelenggu. Maka Allah bantah, gullat aidihim walu'inu bima qalu. Justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka terlaknat, ya, atas apa yang mereka ucapkan. Contohnya mereka mengatakan, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Makanya Allah minta sedekah, ya. Maka kita yang kaya, kita kasih apa? Sedekah. Kurang ajar atau tidak? Sangat kurang ajar, ya. Sangat kurang ajar, ya. Terus contohnya, orang Yahudi mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, 6 hari, kemudian hari ke-7 istirahat. Dan ini tersebutkan dalam Injil, ya. Ya. Makanya Allah bantah, kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 masa, dan kami sama sekali tidak merasa letih, tidak ada keletihan yang menimpa kami sama sekali. Jadi orang Yahudi yang berani mensifati sifat-sifat yang buruk kepada Allah. Contohnya dalam perjanjian lama juga disebutkan, Allah Subhanahu wa taala sedih, menyesal telah menciptakan manusia. Di zaman Nabi Nuh ternyata kurang ajar semuanya. Maka Allah kemudian sedih, Allah kirim banjir dan lainnya untuk menghancurkan mereka, ya. Jadi ini tidak cocok dengan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh seperti dalam kisah juga pernah kita sebutkan, Nabi Adam alaihissalam di surga mendengar langkah kaki Allah di surga. Ada langkah kaki Allah, maka dia pun sembunyi. Jadi ini dilakukan oleh orang Yahudi. Maka tidak heran kalau seandainya kemudian kita mendapati penyimpangan tentang masalah sifat-sifat Allah bersumber dari orang-orang Yahudi yang kemudian diwariskan kepada Ja'ad bin Dirham, kemudian Ja'ad bin Dirham mewariskannya kepada Jaham bin Safwan, dari Jaham bin Safwan kemudian diambil oleh ahlul bidah yang lainnya. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk perincian tentang akidah mereka. Baik, saya ulangi, ya. Penolak sifat ada namanya Jahmiyah. Ada namanya apa? Jahmiyah. Ini yang paling parah. Kemudian yang di bawahnya apa? Mu'tazilah. Kemudian di bawahnya lagi Asy'ariyah dan Maturidiyah, kemudian Kullabiyah, ya. Apa perbedaan akidah mereka? Ya, saya akan jelaskan sekarang, ya. Adapun Jahmiyah, ya, nisbah kepada Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan As-Samarqandi, ya. Al-Imam Ahmad, ya, menukilkan dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah tentang akidah Jahmiyah. Beliau berkata, wa za'ama, ini Jaham bin Safwan, anna man wasafa Allah bi syai'in mimma wasafa bihi nafsahu fi kitabihi aw haddatha anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kana kafiran wa kana minal musyabbihah. Kata Imam Ahmad menjelaskan akidah Jaham bin Safwan, beliau berkata, Jaham ini menyangka bahwa barang siapa yang mensifati Allah dengan satu sifat pun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis, maka orang ini telah kafir dan orang ini termasuk musyabbihah. Jadi Jaham bin Safwan niatnya baik, niatnya tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Dan rata-rata ahlul bidah niatnya apa? Baik. Dia ingin mensucikan Allah. Kata dia, kalau kita tetapkan Allah seperti dalam Al-Quran, maka itu kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu apa ini maksudnya ditakwil? Ini kiasan aja. Maka siapa saja yang berani menetapkan sifat Allah secara hakikat dalam Al-Quran maupun sifat yang ditetapkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya secara hakikat, maka dia kafir menurut siapa? Jaham bin Safwan. Maka akhirnya dia menolak seluruh sifat-sifat.
Sekarang Anda mau tetapkan sifat apa? Anda bilang Allah melihat, kata Jaham, manusia juga melihat. Syirik, tidak boleh. Allah mendengar, oh manusia juga mendengar. Jangan bilang Allah mendengar, syirik. Berarti Anda menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Terus kalau gitu, Allah memiliki kekuatan, sama, manusia juga punya kekuatan, syirik dong. Jadi tidak boleh ada yang sama dengan apa? Manusia. Akhirnya apa? Seluruh sifat ditolak oleh Jaham bin Safwan. Semua yang datang dalam Al-Quran dan hadis kata dia cuma majas. Ini berlebihan dalam menolak sifat. Kata dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui, tidak, semuanya tidak. Nah, makanya kata para ulama Al-Jahmiyah ya'buduna adaman. Sungguhnya orang-orang Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Coba anda suruh apa bedanya tidak ada dengan Allah yang kau sembah wahai Jahmiyah? Tidak ada bedanya. Katanya Allah tidak melihat, tidak mendengar, tidak berwajah, tidak bertangan. Ya tidak, terus bedanya tidak ada, apa bedanya? Sama-sama tidak ada. Oleh karenanya sebagian ulama mengkafirkan Jaham bin Safwan karena kelaziman dari pendapat dia seluruh sifat tidak ada. Bahkan bukan cuma sifat, nama-nama pun dia tolak. Tidak boleh kita menamakan Allah Ghafur, Allah Rahim, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena manusia juga ada yang namanya Rahim, ada yang namanya pemaaf, ya. Makanya ditolak semua, sifat dan nama semuanya ditolak. Ini ekstrim dalam apa? Menolak. Karena ingin mensucikan Allah. Syubhatnya sama, ingin mensucikan Allah dengan apa? Agar tidak disifati dengan sifat makhluk sama sekali. Namun akibatnya apa? Fatal. Akibatnya menolak seluruh sifat dalam Al-Quran dan menolak seluruh sifat dalam hadis-hadis Nabi. Bahkan menolak seluruh nama-nama Allah dalam Al-Quran maupun nama-nama Allah dalam hadis-hadis Nabi dengan dalih ini sama dengan makhluk. Paham? Sehingga Jaham bin Safwan dikafirkan oleh banyak ulama. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Syubhatnya apa? Ya, nanti insyaallah bagian syubhat kita akhirkan, ya. Karena itu bagian yang paling sulit. Masalah apa? Syubhat. Antum sudah sarapan pagi belum? Ya. Jadi dengar, jangan sampai lapar, ya. Lapar dengar nanti khawatir syubhatnya masuk jawabannya nggak ngerti, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini apa? Jahmiyah. Ngerti akidah Jahmiyah? Nolak seluruh sifat, nolak seluruh apa? Nama, ya. Mu'tazilah muncul belakangan. Mu'tazilah ini muncul belakangan. Mu'tazilah, ya, pertama kali muncul dari seorang bernama Wasil bin Atha al-Ghazzal yang wafat pada tahun 131 Hijriah. Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini seorang yang zuhud, rajin ibadah, ya. Dan disebutkan riwayat tentang zuhudnya dia, tentang rajin ibadahnya dia, tapi dia pemikirannya kacau. Jadi ada orang seperti itu, rajin ibadah, rajin sholat, tapi pemikirannya apa? Kacau. Di antaranya Wasil bin Atha, ya. Dan itu banyak perawi hadis yang rajin sholat, rajin berzikir, tapi hafalannya lemah, maka hadisnya dhaif. Kita bilang orang ini dhaif, padahal kalau kita cek ibadahnya luar biasa. Tapi ternyata secara periwayatan hadis dia apa? Dhaif, ya. Dan dia dulu muridnya Hasan al-Basri, tabi'in yang ma'ruf, di antara kibar tabi'in Hasan al-Basri, ya. Kemudian dia pun i'tazala halaqatal Hasan. Kemudian i'tazal artinya menyempal. Dia menyendiri, meninggalkan halaqahnya gurunya, halaqah gurunya Hasan al-Basri. Kenapa? Karena Hasan al-Basri menyampaikan menurut akidah Ahlussunnah murtakibul kabirah, bahwasanya seorang yang melakukan dosa besar itu tidak kekal di neraka. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selama dia belum terjerumus dalam kekufuran, misalnya pezina, perampok, pencuri, pembunuh, selama dia tidak kafir, selama dia tidak musyrik, dia masuk neraka namun tidak kekal. Suatu saat dia akan dikeluarkan oleh Allah berdasarkan hadis-hadis yang sahih, akan dikeluarkan, dicuci karena dia masih punya la ilaha illallah, dia masih punya iman. Setelah dia disiksa baru dimasukkan dalam neraka, dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis seperti ini banyak. Rupanya Wasil bin Atha tidak terima. Muncul orang-orang Khawarij sebelumnya, orang-orang Khawarij lain, orang-orang Khawarij pelaku dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya.
kekal dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir. Makanya mereka waktu menyerang Ali bin Abi Thalib, mereka menyerukan firman Allah, innil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka kafirkan Muawiyah. Kenapa? Ali dan Muawiyah bersepakat untuk menetapkan suatu hukum. Hukum yang merupakan kesepakatan di antara mereka berdua, yang menurut orang-orang Khawarij itu hukum manusia. Itu bukan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dengan semboyan innil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Sehingga mereka menyangka Ali dan Muawiyah terjerumus dalam dosa besar dan kafir. Jadi Ahlus Sunnah Khawarij. Ahlus Sunnah tadi mengatakan apa? Pelaku dosa besar kafir atau tidak? Kekal di neraka atau tidak? Tidak. Suatu saat keluar masuk surga. Orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kekal atau tidak? Kekal. Nah, Mu'tazilah muncul tengah-tengah, ingin cari jalan tengah. Maka Wasil bin Atha mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar fi manzilatin bainal manzilatain. Tidak mumin dan juga tidak kafir, di tengah-tengah katanya. Di tengah-tengah. Dia punya ide baru, dan gara-gara ide seperti ini dia meninggalkan majelis gurunya itu Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Maka dia dikenal dengan Mu'tazili. I'tazal itu artinya meninggalkan. Nyempal, apa namanya? Nyempal. Maka dikenal dengan Mu'tazilah, ya. Dia mengatakan orang yang melakukan dosa besar tidak mumin, tidak juga kafir, tapi di tengah-tengah. Di tengah-tengah hukum dunia. Di akhirat mungkin nasibnya di neraka jahanam, sama saja. Ya. Tapi di dunia tidak boleh kita bilang orang mumin, tidak juga boleh kita bilang orang kafir. Tapi kita bilang di antara dua posisi, di tengah-tengah. Ya, akhirnya dia menyelisih gurunya dan muncullah mazhab Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid. Dan Mu'tazilah di awal-awal mereka tidak berbicara tentang sifat. Mereka tidak berbicara tentang sifat. Mereka baru berbicara tentang hukum mukmin kafir, muslim kafir, seperti itu yang mereka bicarakan. Ini bid'ah yang muncul pertama kali. Namun bid'ah berkembang. Bid'ah berkembang, akhirnya muncullah Jahmiyah. Jahmiyah muncul, Jahm bin Safwan, kemudian berikutnya Bishr al-Marisi. Akhirnya pemikiran Jahm bin Safwan diikuti oleh orang-orang Mu'tazilah. Akhirnya pemikiran Jahm bin Safwan sudah tewas, ya, dibunuh. Gurunya juga Ja'ad bin Dirham juga sudah disembelih oleh Khalid Al-Qusari, ya, bin Abdullah Al-Qusari tadi waktu di hari Idul Adha dia sembelih Ja'ad bin Dirham. Nah, pemikiran dari Jahm bin Safwan diambil oleh orang-orang Mu'tazilah, contohnya didengung-dengungkan oleh Ibnu Abi Duat, dan itu yang muncul di zaman Imam Ahmad, yang merayu khalifah untuk menyiksa orang-orang yang menyatakan Al-Quran bukan makhluk, sehingga yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk dibunuh. Kecuali Imam Ahmad, mereka tidak berani bunuh Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Ahmad rahimahullah pengikutnya banyak. Khalifah mikir kalau ini dibunuh terjadi pemberontakan besar-besaran, sehingga mereka tidak berani membunuh siapa Imam Ahmad, cuma disiksa dan disiksa sampai akhirnya muncul khalifah keempat, baru kemudian Imam Ahmad dikembalikan karena khalifah keempat kembali kepada sunnah, ya. Jadi Mu'tazilah muncul belakangan, tapi pemikiran mereka persis seperti pemikiran apa? Jahmiyah. Bedanya apa antara Mu'tazilah dengan Jahmiyah? Mu'tazilah mereka menolak seluruh sifat, mereka hanya menyebutkan nama. Jadi mereka mengatakan nama-nama Allah boleh kita tetapkan. Allah Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir, Al-Ghafur, Al-Ghafur yang maha mengampun, Al-Qadir yang memiliki kudrah maha kuasa, kemudian Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Basir yang maha melihat, Al-Sami' yang maha mendengar. Kalau Jahmiyah tadi ditolak kan? Ya, saya jelaskan. Jahmiyah tidak mau, karena manusia juga ada yang mendengar, ada yang melihat, mereka tidak mau terima. Jadi nama dan sifat ditolak oleh Jahmiyah. Adapun Mu'tazilah mereka hanya menolak sifat-sifat. Kata mereka Allah tidak punya kudrah, Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak punya penglihatan. Yang Allah cuma nama-nama saja ada. Nama-nama As-Sami', Al-Basir, Al-Qadir. Kalau Ahlussunnah sederhana, Allah memiliki nama As-Sami', Al-Basir, Al-Qadir. Maha mendengar, maha melihat, maha berkuasa. Nama-nama ini melazimkan sifat. Kalau Ahlussunnah seperti itu kan? As-Sami', Allah maha mendengar, berarti Allah punya sifat apa? Pendengaran. Al-Qadir, Allah maha kuasa, berarti Allah punya sifat apa? Kudrah. Al-Basir, Allah maha melihat, berarti Allah punya sifat apa? Melihat. Mereka enggak. As-Sami', Al-Qadir, Al-Basir, nama-nama ada, sifatnya enggak ada. Terus nama-nama ini kosong dari makna. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka menetapkan nama, sifat mereka tolak. Mereka menetapkan nama, sifat mereka tolak. Sebenarnya hakikat mereka sama dengan hakikat Jahmiyah. Karena hanya mereka menetapkan nama-nama Allah tanpa makna. Ini tidak benar. Nama Allah itu pasti mengandung makna. Kenapa dikatakan lillahil asmaul husna walillahil asmaul husna? Allah memiliki nama-nama yang terindah. Kenapa? Karena mengandung sifat yang sangat mulia.
maka dikatakan nama Allah nama yang terindah. Tatkala Anda menetapkan nama tanpa makna, percuma dong nama Allah, bagaimana mau indah kalau maknanya nggak ada. Nah, pertanyaan, kenapa mereka menolak sifat? Saya kasih syubhat sedikit ya. Jadi nanti kita bantah. Kata mereka, karena sifat itu butuh tempat ya. Ada zat, ada sifat. Jadi mereka bayangkan ada zat, ada sifat. Antum bisa bayangkan zat tanpa sifat? Cuma ada di bayangan, hasilnya nggak ada. Mana ada zat tanpa sifat? Ya. Sifat pasti ada, lebar, dalam, kemudian apa? Panjang, pasti ada sifatnya lah. Jadi keras, lembek dan macam-macam. Zat pasti ada sifatnya. Jadi mereka bayangkan dalam otak mereka ada zat tanpa sifat. Jadi zat Allah sama sifat Allah. Nah, kalau kita bilang sifat itu nempel pada Allah, mendengar, melihat, berarti Allah ini sifat ini butuh dengan tempat. Nah, berarti Allah itu tempat, jasad. Nah, kalau kita bilang ada sifat pada Allah, berarti ini menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti Allah ini tempat untuk menerima apa? Sifat. Karena sifat nggak bisa berdiri kecuali dengan ada tempat. Paham? Paham syubhatnya? Tahu bantahnya atau tidak? Sudah paham bedanya antara Jahmiyah sama Mu'tazilah? Paham ya? Kita lanjutkan pengajian kita. Tadi telah kita bahas tentang akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah ya. Yang perlu saya ingatkan, yang sedang kita bahas adalah akidah mereka tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya penyimpangan mereka banyak ya, tentang masalah iman, tentang masalah takdir ya. Tapi yang kita bahas sementara tentang akidah mereka tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak panjang lebar. Kalau kita membahas Mu'tazilah secara khusus tentu bahasanya akan panjang lebar ya. Bagaimana akidah mereka tentang iman, tentang takdir ya, tentang malaikat ya. Itu tidak kita bahas. Yang kita bahas tentang bagaimana akidah mereka tentang sifat-sifat Allah ya. Tadi sudah saya sebutkan Jahmiyah secara sederhana dia itu menolak seluruh sifat dan seluruh nama. Adapun Mu'tazilah menolak seluruh sifat namun menetapkan apa? Nama-nama. Namun pada hakikatnya sama saja. Yang mereka tetapkanlah nama-nama Allah tanpa ada makna. Nama-nama tersebut kosong dari kandungan makna. Dan ini hakikatnya sama seperti menolak nama. Karena nama yang harus kita tetapkanlah nama-nama Allah yang terindah, walillahil asmaul husna, yaitu nama-nama yang terindah, dan nama-nama Allah menjadi terindah karena dia mengandung makna yang sangat apa? Indah. Tatkala kita menetapkan nama tanpa makna, percuma, apa keindahannya di situ? Apa bedanya Al-Aziz? Ya, orang kita bisa kasih nama anak kita Aziz juga bisa. Kita bisa kasih nama anak kita Rahim juga bisa. Ya, tapi nama Allah menjadi terindah karena dia mengandung sifat yang apa? Yang terindah. Baik. Kemudian akidah berikutnya adalah akidah Al-Kullabiyah ya. Al-Kullabiyah namanya Abdullah bin Sa'id bin Kullab Al-Qattan Abu Muhammad Al-Basri ya. Dikenal dengan Ibnu Kullab ya. Dan dia adalah seorang ahli kalam, yaitu ahli filsafat di zamannya Khalifah Al-Ma'mun. Ini memiliki beberapa kitab, contohnya kitab As-Sifat, Khalqul Af'al, Ar-Rad 'alal Mu'tazilah. Jadi dia muncul dalam rangka untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Al-Kullabiyah masih mending. Jadi yang paling parah Jahmiyah, kemudian lebih mending apa? Mu'tazilah. Yang lebih mending lagi Kullabiyah. Kullabiyah dia menetapkan seluruh sifat-sifat dzatiyah. Namun dia menolak sifat-sifat ikhtiyariyah. Sudah kita jelaskan apa bedanya sifat fi'liyah, sifat dzatiyah dengan sifat ikhtiyariyah atau fi'liyah. Ada istilah namanya sifat ikhtiyariyah sama dengan sifat fi'liyah. Sifat ikhtiyariyah sama dengan sifat fi'liyah. Dan ada namanya sifat dzatiyah. Bedanya apa antara sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah? Tolong dengar kajian seri kedua ya. Tapi saya ingatkan, namanya orang suka lupa ya. Jadi sifat dzatiyah maksudnya sifat yang tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak. Sifat berkaitan dengan kehendak seperti misalnya Allah ingin berbicara, Allah berbicara. Allah ingin misalnya menciptakan, maka Allah menciptakan. Tidak selalu Allah menciptakan. Kadang Allah menciptakan, maka Allah mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ini namanya sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah melakukannya. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melakukannya. Adapun sifat dzatiyah, maka yang tidak pernah terlepas dari Allah. Contohnya wajah, tangan, ya, kemudian contohnya ilmu, qudrah. Ini selalu ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ibnu Kullab, Muhammad bin Kullab, Abdullah bin Sa'id bin Kullab, ya, Abdullah bin Sa'id bin Kullab, dia menetapkan sifat-sifat dzatiyah. Makanya beliau mengatakan, sebagian dinukil oleh Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin. Abul Hasan al-Asy'ari, dia punya kitab judulnya Maqalatul Islamiyin. Dia menukil di situ firqah-firqah yang ada beserta akidah-akidah mereka. Makanya dia nukil tentang Ibnu Kullab. Dia sebutkan tentang akidah Ibnu Kullab, kata Al-Asy'ari, qala Abdullah bin Kullab, berkata Abdullah bin Kullab, lam yazalillahu aliman qadiran hayyan sami'an basiran azizan aziman jalilan mutakabbiran jabbaran kariman jawadan wahidan samadan fardan baqiyan awalan rabban ilahan muridan karihan radiyan, ya, dan seterusnya. Kata dia, Allah senantiasa, ya, maha kuasa, senantiasa hidup, senantiasa berilmu, senantiasa mendengar, senantiasa melihat, senantiasa agung, ya, dan seterusnya. Jadi sifat-sifat ini ditetapkan oleh Ibnu Kullab. Kemudian juga dia berkata, utlikul yada wal aina wal wajh khabaran lianna Allah atlaqa dzalik. Kata Ibnu Kullab, aku menetapkan sifat tangan, sifat mata dan sifat wajah bagi Allah, karena demikianlah Allah menetapkan sifat-sifat tersebut. Wala utliqu ghairahu, dan aku tidak menyebutkan sifat yang lain. Kalau Allah tidak sebutkan, maka tidak kita sebutkan, ya. Contohnya, Allah tidak mengatakan bahwasanya matanya ada alisnya, contohnya, tidak ada. Kita tidak bisa menetapkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan. Allah hanya menyebutkan Allah punya mata, ya. Tetapi bagaimana penjelasan tentang bagaimananya sifat mata secara detail, maka tidak disebutkan, maka tidak bisa kita mengira-ngira. Tidak bisa kita mengira-ngira, dan kita tidak boleh membayangkan mata Allah seperti mata makhluk. Tetapi Ibnu Kullab menetapkan sifat-sifat tersebut, tidak jadi masalah bagi dia. Adapun sifat-sifat fi'liyah, ya, maka dia tidak tetapkan sifat-sifat fi'liyah, ya, dan dia menolak sifat-sifat fi'liyah seperti sifat Allah berbicara. Sifat Allah berbicara dia tetapkan dengan cara yang lain. Sifat Allah berbicara telah kita sebutkan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berbicara dengan suara, Allah berbicara dengan huruf yang Allah kehendaki, dengan bahasa yang Allah kehendaki. Terkadang Allah berbicara dengan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW. Terkadang Allah berbicara dengan bahasa Ibrani terhadap Nabi Musa atau Nabi Isa. Terkadang Allah berbicara dengan Nabi Ibrahim dengan bahasa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan orang Arab dan juga bukan orang Ibrani, dengan bahasanya tersendiri. Dan ini terserah Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah Maha berbicara. Sehingga ini tidak bisa diterima oleh Ibnu Kullab. Kata mereka tidak, kata dia tidak. Allah tidak berbicara dengan seperti itu, tapi Allah itu berbicara dengan kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu artinya suatu yang jamid, yang statis, tidak pernah berubah-ubah. Jadi mereka ini punya syubhat, tidak boleh ada perubahan dalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perubahan, ini syubhat, ya. Kalau ada perubahan, berarti Allah itu makhluk, karena Allah tidak menerima apa? Perubahan. Nah, kalau Allah berbicara alif lam mim dzalikal kitabul, ada perubahan, ada alif dulu baru kemudian muncul apa? Lam, baru kemudian apa? Mim. Mereka tidak bisa dalam otak mereka seperti ini. Kata mereka Allah tidak menerima perubahan, tidak menerima satu persatu seperti itu, ya. Sehingga kata mereka pembicaraan Allah bukan seperti dalam Al-Qur'an, tapi pembicaraan kalamun nafsi, seperti sesuatu yang satu kesatuan, yang kemudian diterjemahkan oleh Nabi Muhammad menjadi dengan bahasa Arab menjadi Al-Quran, diterjemahkan oleh Nabi Isa dengan bahasanya Nabi Isa jadilah Injil, diterjemahkan oleh Nabi Musa dengan bahasa Ibrani jadilah apa? Taurat. Ini tidak benar, ya. Kita bilang Allah Maha berbicara. Kenapa mereka menolak sifat Allah berbicara seperti ini? Kata mereka, karena kalau kita bilang Allah bilang ngobrol sama Nabi Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Kata Musa, ini tongkatku ya Allah. Kata Allah, lemparkan. Nah, ini seakan-akan ada sesuatu yang baru muncul dari Allah. Allah berbicara dengan sesuatu yang sebelumnya belum ada pada Allah pembicaraan tersebut. Maka ini sifat-sifat makhluk, sehingga mereka mengatakan tidak boleh ada huruf dalam pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ada adalah pembicaraan yang jamid, yang statis, tidak boleh ada perubahan, karena Allah tidak boleh ada perubahan di dalamnya. Kita mengatakan ini pendapat yang batil. Yang benar, yang tidak boleh ada perubahan itu apa? Kalau Allah dahulu nggak bisa bicara, terus bisa bicara, itu yang tidak boleh. Tidak boleh Allah dahulu tidak bisa bicara, kemudian bisa bicara, itu yang tidak boleh. Tapi kita mengatakan Allah sejak zaman azali, qadim, Allah sudah bisa berbicara. Tapi pembicaraannya terserah Allah Subhanahu wa taala, mau bicara apa terserah Allah.
Nah, mereka tidak bisa Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, tidak boleh. Kata mereka pembicaraan Allah tidak pernah berubah. Sehingga dari dahulu, dari zaman azali sampai sekarang pembicaraan Allah itu aja, tidak boleh berubah. Nah, makanya bahasa Allah itu bahasa namanya kalamun nafsi, kalam bahasa jiwa yang tidak ada suara dan tidak ada bahasanya, tidak ada hurufnya. Nah, datang Nabi SAW terjemahkan dalam bahasa Arab, jadilah Al-Quran. Sehingga mereka meyakini Al-Quran ini bukan firman Allah, tapi bahasanya Nabi Muhammad. Datang Nabi Isa diterjemahkan kalam Allah yang nafsi, bahasa jiwa tadi, diterjemahkan dengan bahasa Nabi Isa, jadilah Injil. Datang Nabi Musa menterjemahkan dengan bahasa Ibrani, jadilah Taurat. Paham? Ini pendekatan orang Asy'ariyah juga seperti ini, sama seperti Kullabiyah. Ini batil. Buktinya batil kenapa? Buktinya isinya Taurat tidak sama dengan isinya Injil. Sama atau sama? Atau sama atau beda? Terus isinya Injil tidak sama dengan Al-Quran. Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Biasanya terakhir jawab. Nah, kalau itu beda, nah kalau katanya Al-Quran terjemahannya bahasa Allah, Injil terjemahan bahasa Allah, Taurat harusnya kalau terjemahannya sama semua dong. Tapi ternyata isi Taurat tidak sama dengan isi apa? Injil, isi Injil tidak sama dengan isi apa? Jadi mereka, ini syubhat aneh, tapi ya begitulah perkataan mereka. Paham sampai di sini? Benar? Sudah makan belum tadi? Insyaallah. Kalau nggak paham tanya ya, jangan kena syubhat tentunya. Baik, sekarang kita bicara Asy'ariyah. Asy'ariyah inilah kelompok yang tersebar di tanah air kita ya, yang sering menghabisi Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sampai sempat keluar sebagian pernyataan, barang siapa yang mengatakan Allah berbicara dengan huruf dan suara maka dia sesat. Sampai begitu. Ada pernyataan, barang siapa mengatakan Allah di atas sesat, itu orang Asy'ariyah. Yang mengatakan Allah berbicara dengan bahasa, dengan suara dan huruf, sesat ya. Padahal itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah mutaqaddimun, Asy'ariyah zaman dahulu, al-mutaakhirin, Asy'ariyah belakangan. Yang al-qudama, yang mutaqaddimin, di antaranya Abu Hasan al-Asy'ari, pemimpin mereka. Jadi akidah Asy'ariyah ini dimunculkan oleh seorang bernama Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala. Abu Hasan al-Asy'ari ya, dahulu belajar 40 tahun belajar Mu'tazilah ya. Setelah itu dia kemudian mengetahui kesalahan Mu'tazilah, maka dia pun membantah. 40 tahun dia belajar apa? Mu'tazilah. Setelah itu dia sadar, dia bantah Mu'tazilah. Tetapi pemikiran Mu'tazilahnya masih ada sampai beliau wafat rahimahullahu taala, meskipun beliau berusaha untuk mengikuti sunnah. Maka dia mengatakan, saya mengikuti akidahnya Ahmad bin Hambal. Tetapi ternyata dia belum bisa mengikuti secara sempurna kalau kita tinjau dari buku-bukunya. Dia sudah membantah Mu'tazilah, namun masih tersisa akidah Mu'tazilah. 40 tahun belajar sama Mu'tazilah tidak mudah untuk meninggalkan apa? Seluruhnya. Oleh karenanya Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Pertama, Asy'ariyah yang terdahulu. Terdahulu ini seperti Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian murid-muridnya seperti Abu Hasan at-Tabari, Al-Baqillani, Ibnu Faraq ya, kemudian Abdul Qahir Al-Baghdadi. Ini zaman murid atau murid-muridnya Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari ini kalau tidak salah di abad keempat, kalau tidak salah abad keempat. Makanya kalau sekarang ditanya, siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Katanya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang akidahnya akidah Asy'ari, akhlaknya Ghazali, fikihnya fikih Syafi'i. Begitu katanya ya. Itu kata mereka, gampang kalau mau tahu siapa Ahlussunnah, gampang, akidahnya apa? Asy'ari, fikihnya siapa? Syafi'i, akhlaknya siapa? Ghazali. Jadi memang Abu Hasan al-Asy'ari muncul abad keempat. Terus sebelumnya gimana? Sebelum dia Abu Bakar, Umar, kemudian tabi'in, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i ya. Kenapa tidak bilang akidahnya benar akidah Syafi'i? Kenapa tidak demikian? Kok akidahnya siapa? Abu Hasan al-Asy'ari ya. Dia belakangan muncul pada sekitar abad keempat ya. Maka perlu diteliti bagaimana akidah dia. Ternyata Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah yang mutaqaddimin, yaitu Abu Hasan dan murid-muridnya. Kemudian Asy'ariyah mutaakhirin yang sekitar abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 ya. Di antaranya yang mutaakhirin yang belakangan seperti Abul Ma'ali Al-Juwaini, kemudian Abu Bakar Ibn Al-Arabi, kemudian Syahristani, Ar-Razi, Al-Amidi dan Al-Iji. Ini tokoh-tokoh mereka ya. Ya, tokoh-tokoh mereka, dan mereka punya buku-buku tentang akidah di antaranya ya. Ternyata ada perbedaan antara Asy'ariyah yang dulu dengan Asy'ariyah belakangan. Asy'ariyah yang dulu dengan Asy'ariyah belakangan. Contohnya kalau kita lihat perkataan Abu Hasan al-Asy'ari ya, dan juga Asy'ariyah yang mutaqaddimin ya, mereka menetapkan sifat-sifat dzatiyah.
seperti wajah, tangan, mereka tetapkan. Mereka hanya menolak sifat-sifat ikhtiariyah, persis seperti pemahamannya Ibnu Kullab atau Kullabiyah. Tadi kita sebut tentang Kullabiyah ya. Saya urutkan ulangi, pertama Jahmiyah, terus apa? Mu'tazilah, kemudian apa? Kullabiyah, sekarang baru Asy'ariyah. Asy'ariyah terbagi menjadi dua, Asy'ariyah mutaqaddimin, mutaakhirin. Asy'ariyah mutaqaddimin persis seperti Ibnu Kullab, menetapkan sifat dzatiyah, menolak sifat apa? Ikhtiariyah. Adapun Asy'ariyah mutaakhirin ya, mirip dengan Jahmiyah, menolak kebanyakan sifat kecuali 7 yang mereka tetapkan. Kecuali 7 yang mereka tetapkan, yang mereka sebut dengan sifat yang ditunjukkan oleh akal. Ya, seperti melihat, mendengar, kata mereka namanya Tuhan itu harus memiliki sifat hidup. Namanya hidup yang sempurna itu harus ada pendengarannya, harus ada penglihatannya, harus ada kudrahnya, harus ada ilmunya. Jadi mereka menetapkan sifat Tuhan itu cuma 7. Itu pun kalau nggak ada dalil nggak jadi masalah, karena kata mereka akal menunjukkan akan hal tersebut. Bahwasanya Tuhan itu memiliki sifat apa? Hidup. Hidup itu yang sempurna harus ada pendengarannya, penglihatannya, ada ilmunya, kemudian diantaranya bisa berbicara dan ada irodahnya. Kalau ingin ciptakan ini, ciptakan, harus ada punya kehendak. Saya ingin ciptakan manusia, saya ingin ciptakan monyet, saya ingin ciptakan hewan, ya harus ada irodah. Kalau nggak ada irodah nanti makhluk satu model, paham? Karena ada berbeda-beda makhluk, berbagai macam model, berarti Allah punya sifat apa? Irodah. Jadi intinya mereka menetapkan cuma 7 sifat, itu pun berdasarkan apa? Berdasarkan akal mereka. Ini yang ekstrim, Asy'ariyah yang mutaakhirin. Ekstrim, karena hampir mirip dengan Jahmiyah. Mereka tolak seluruh sifat kecuali apa? 7. Kecuali 7. Maturidiyah nambah 1 sifat, namanya takwin. 7 ditambah 1 jadi 8. Paham? Baik, sekarang akan kita bahas kenapa mereka seperti itu. Ini inti pembahasan kita. Apa syubhat apa? Mereka. Jadi kalau Asy'ariyah mutaqaddimin, saya ulangi, Asy'ariyah mutaqaddimin menetapkan sifat-sifat dzatiyah, bahkan mereka menetapkan sifat ulu, Allah di atas. Abu Hasan Asy'ari dalam bukunya menetapkan sifat Allah di atas, dalam bukunya Maqalatul Islamin, kemudian dalam bukunya Risalah ila Ahli Tsaghar, ya, dia sebutkan sifat Allah di atas. Makanya muncul orang-orang Asy'ariyah sekarang, mereka menolak sifat di atas, kata mereka yang mengatakan Allah di atas sesat. Kita bilang, loh, guru kalian yang mendirikan mazhab Asy'ariyah menetapkan sifat Allah di atas, kok kalian melawan guru kalian? Ya. Karena kalau kita bilang Abu Bakar bilang gini, Umar bilang gini, mereka kayaknya kurang, Nabi bilang gini, kayaknya mereka kurang percaya. Kita bilang lah, Abu Hasan Al-Asy'ari bilang dalam bukunya Allah berada di atas, bahkan ijma sahabat Allah berada di atas. Nah, bagaimana? Nah, akhirnya mereka ternyata ikut Asy'ariyah yang belakangan. Lah, berarti yang belakangan menyelisih gurunya dong. Ya, yang belakangan menyelisih pendahulunya, dan ini tidak benar. Nah, kalau anda mengaku bermadhab Asy'ari, harusnya ikut siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Jangan bikin madhab baru belakangan. Paham? Baik. Siapa yang bisa ulangi dari awal? Jahmiyah, Mu'tazilah, Ibnu Kullab, kemudian siapa? Asy'ariyah mutaqaddimin, mutaakhirin, kemudian Maturidiyah. Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Hadiahnya ada depan kita. Siapa yang bisa jawab? Coba. Ya. Coba. Gimana mau lanjut? Sekarang hanya nggak paham. Ya. Siapa yang bisa ulangi? Meskipun melihat. Ada yang bisa ulangi? Coba berdiri. Apa bedanya Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah? Coba sebutin dulu. Siapa? Jahmiyah, terus? Asy'ariyah, terus yang terakhir? Maturidiyah. Kayaknya lewat Maturidiyah, ya? Enggak? Ya, terus coba sebutin akidahnya tentang sifat Allah. Jahmiyah menolak sifat-sifat dan nama-nama Allah. Kemudian Mu'tazilah. Mu'tazilah menerima nama-nama Allah, menolak sifat-sifatnya. Sama saja dengan Jahmiyah. Hampir sama, ujungnya sama, ya. Terus Kullabiyah, sifat dzatiyah dan menolak apa? Menolak sifat fi'liyah. Contohnya sifat dzatiyah yang ditetapkan apa?
Contohnya wajah, tangan. Ya tinggal ikut aja, wajah, tangan, kemudian apa? Mata. Tapi apa? Masya Allah. Terus sekarang Asy'ariyah. Asy'ariyah terbagi menjadi berapa? Ya, 2. Dan teman-temannya belakangan contohnya siapa? Ar-Razi, Al-Juwaini, ya. Belum tahu ya, enggak apa. Terus bedanya apa dengan yang belakangan sama yang terakhir, yang di luar sama terakhir? Kullabiyah. Mutaqaddimin. Mereka menolak seluruh sifat kecuali berapa sifat? Apa 7 diantaranya? Kalau antum apa? Hidup, Maha mendengar, Maha melihat, berbicara, iradah, ilmu, kudrah. Sudah 7 belum? Kurang 1 awal, lupa saya ya. Kenapa? Terus Maturidiyah? Maturidiyah tadi tambah 1, 7 jadi sifat takwin. Jadi 8. Masya Allah, bisa jadi ustadz antum ya. Hadiahnya saya nggak bawa nanti ya. Insya Allah 100.000 ya, 100.000 Insya Allah nanti. Nanti kasih tahu nama di penitia ya. Jazakallah khairan ya, Masya Allah ya. Ada yang mau lagi hadiah? Baik. Jadi Insya Allah ingat ya, Jahmiyah menolak seluruh sifat dan apa? Nama. Mu'tazilah menolak apa? Sifat, menetapkan nama. Kemudian Kullabiyah menetapkan sifat-sifat dzatiyah, menolak sifat-sifat apa? Fi'liyah. Fi'liyah itu apa? Sifat yang berkaitan dengan kehendak. Sifat dzatiyah sifat yang tidak pernah terlepas dari Allah, seperti ilmu, kudrah, itu tidak pernah. Ada nih, Masya Allah ini sekarang. Sekali aja sekarang hadiahnya. Ya. Masya Allah. Dalam amplop ya. Jazakallah khairan ya. Untuk siapa namanya? Hendra. Sudah punya anak berapa? 2, Masya Allah. Jazakallah khairan. Ya. Jadi apa tadi? Sifat Mu'tazilah menolak Kullabiyah menetapkan sifat dzatiyah dan menolak sifat apa? Fi'liyah. Kemudian Asy'ariyah terbagi menjadi 2, mutaqaddimin, mutaakhirin. Mutaqaddimin Abu Hasan Al-Asy'ari seperti Muhammad bin Kullab. Karena Abu Hasan Al-Asy'ari sempat ketemu dengan muridnya Muhammad bin Kullab. Dia belajar dengan muridnya Muhammad bin Kullab atau Ibnu Kullab, jadilah akidahnya seperti Ibnu Kullab. Kemudian yang mutaakhirin yang beli ekstrim menolak seluruh sifat kecuali 7 ya, kecuali 7. Kemudian ada namanya Maturidiyah, dia tambah sifat 7, ada sifat 8 namanya sifatut takwin. Baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita perhatikan apa dalil mereka dalam menetapkan sifat, dalilnya bukan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi akal. Kembali kepada akal. Menurut akal yang ini semuanya tidak boleh. Yang menurut akalnya yang lain boleh sebagian, tidak boleh sebagian. Jadi kembali kepada akal. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dalilnya Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Sifat Allah dalam Al-Qur'an kita tetapkan, dalam Sunnah kita tetapkan. Sudah selesai, apa susahnya? Tidak sama dengan makhluk, selesai urusan. Kenapa harus diotak-atik, dibilang oh begini maksudnya, itu maksudnya begini, harus ditolak dan macam-macam, enggak ada. Ya, sehingga mereka menolak sifat yang ditetapkan oleh sebagian Asy'ariyah mutaqaddimin ditolak oleh Asy'ariyah mutaakhirin. Kenapa? Akalnya berbeda. Menurut akal Asy'ariyah yang terakhir, apa yang ditetapkan oleh mutaqaddimin tidak masuk akal sehingga mereka tolak, ya. Apa yang ditetapkan oleh orang-orang Mu'tazilah ditolak oleh Jahmiyah. Apa yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah ditolak oleh Mu'tazilah. Kenapa? Akal mereka berbeda, ya. Akal mereka berbeda dalam menilai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling berbahagia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah tatkala mereka mengembalikan kebenaran kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Al-Quran dan apa? Sunnah, ya. Nabi SAW tatkala di zaman Nabi SAW berbicara tentang hadis-hadisnya di hadapan para sahabat, dari tingkatan para sahabat yang cerdas sampai Arab-Arab Badui. Dan Rasulullah SAW menjelaskan begitu saja, mereka pahami begitu saja, ya, tanpa ada yang mengatakan oh Nabi tidak pernah mengatakan oh maksudnya begini. Satu hadis pun tidak pernah Nabi mengisyaratkan oh kalau saya bilang wajah maksudnya adalah pahala. Tidak pernah Nabi ngomong begitu. Padahal yang datang orang Badui, orang kampung, macam-macam. Nabi tidak pernah berkatakan kalau saya katakan Allah di atas maksudnya Allah Maha Kuasa. Tidak pernah Nabi menjelaskan. Padahal begitu banyak Rasulullah SAW sebut tentang Allah di atas, dan ayat begitu banyak. Ya, kalau seandainya itu semuanya adalah kiasan atau isyarat, pasti Nabi pernah isyaratkan meskipun hanya
sekali, tapi tidak pernah Nabi isyaratkan meskipun hanya sekali. Ya, ini dalil bahwasanya asalnya dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah kita ambil secara hakikat. Hakikatnya kita yakin Allah punya wajah, Allah punya tangan, tetapi tidak sama dengan makhluk. Makanya waktu Allah berkata kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, apa yang mencegah engkau sujud kepada Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi Allah bilang, Adam ini spesial, saya ciptakan dengan kedua tanganku, yang lainnya saya ucapkan dengan apa? Kun fayakun. Ya, kalau ternyata kedua tangan ditafsirkan dengan kekuatan atau nikmat, iblis akan berkata, kalau kita artikan kedua tangan dengan nikmat, maka terjemahannya, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku atau dengan anugerahku? Maka iblis bisa menjawab, ya Allah, apa bedanya saya dengan Adam? Saya juga kau ciptakan dengan kekuatan. Paham? Jadi kalau kita mengatakan Allah tidak punya tangan, berarti kita menghilangkan keistimewaan Adam. Berarti kalau gitu Adam diciptakan dengan apa? Kekuatan. Apa bedanya Adam dengan iblis? Sama-sama diciptakan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Justru Adam menjadi sempurna, menjadi spesial tatkala dia diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangan Allah kita nggak tahu, bukan urusan kita. Ya, akhi, saya bicara tentang bidadari saja kita tidak bisa paham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bidadari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yura mukhu saqiha min wara'il lahm minal husn. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidadari itu kelihatan sumsum betisnya di balik dagingnya karena saking cantiknya. Ya gimana? Sumsum di balik daging kelihatan apa enggak? Gondruwo itu. Ya, kalau menurut logika kita, ada cewek sumsumnya kelihatan, saya enggak mau. Ini kan secara logika manusia, ya. Tapi Rasulullah SAW bantah, kata Rasulullah SAW, minal husn, karena saking cantiknya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, kabiduha mir'atuhu, kata Nabi, hatinya sang wanita, sang bidadari itu cermin bagi suaminya. Jadi suaminya kalau depan kelihatan wajahnya di mana, ngeri. Wah, masya Allah, hatinya dari apa? Dari logam, dari apa? Ngeri kan? Siapa yang mau seperti itu? Tapi saking cantiknya, saking apa? Cantiknya, sehingga kita tidak bisa bayangkan bidadari bagaimana cantiknya di luar daripada khayalan kita. Nah, kalau bidadari tidak bisa kita bayangkan bagaimana cantiknya, bagaimana bisa menggabungkan kata cantik dengan kelihatan sumsumnya di balik tulang? Kan mengerikan. Tidak bisa kita bayangkan. Maka ya, ini saja tidak bisa kita bayangkan, malaikat tidak bisa kita bayangkan, roh saja tidak bisa kita bayangkan seperti apa hakikatnya, terbuat dari zat apa, bagaimana sifatnya, bagaimana kalau keluar dari tubuh mau kemana, ya kita nggak bisa bayangkan, di luar nalar kita. Ya sudah, kita bilang Allah punya tangan, bagaimana kita nggak tahu? Yang jelas Allah mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak bangunkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak seluruh bumi akan berada di galam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum membayangkan tangan seperti tangan manusia, sementara tangan Allah begitu hebat. Ya, bumi dalam genggamannya, kemudian langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Oleh karenanya kita beriman, mudah Ahlus Sunnah beriman karena dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Kita beriman sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa membagaimanakannya. Adapun Ahlul Bidah, maka dalil mereka adalah akal, sehingga terjadi perbedaan di antara mereka. Kalau kita mengatakan kita menetapkan sifat-sifat Allah dengan akal, mau akal siapa kita gunakan? Apakah menggunakan akalnya Jaham bin Safwan? Apakah menggunakan akalnya Ja'ad bin Dirham? Apakah menggunakan akalnya Abu Hasan al-Asy'ari? Apakah menggunakan akalnya Amr bin Ubaid al-Mu'tazili? Ya. Mau akalnya siapa? Kemudian Abu Mansur al-Maturidi, mau pakai akalnya siapa menetapkan sifat? Akan terjadi perbedaan. Yang satu menetapkan, satu menolak. Satu menetapkan, satu menolak. Maka yang benar untuk menetapkan sifat-sifat Allah, kita menetapkan sesuai yang ditetapkan oleh Allah. Yang paling tahu tentang Allah, Allah sendiri. Yang paling tahu tentang Allah, Nabi Muhammad SAW. Allah bilang, Nabi, Allah punya tangan, kenapa ente protes? Allah punya tangan, oh enggak punya. Ente enggak, kurang ajar seperti itu. Allah bilang Allah punya tangan, oh enggak ya Allah, enggak, kau enggak punya tangan. Tapi maksudnya engkau gimana kira-kira? Ya. Allah bilang saya punya wajah dan kau akan melihat kelezatannya pada hari kiamat. Oh, kau enggak punya wajah ya Allah. Terus gimana? Oh, maksudnya adalah melihat pahala. Melihat pahala gimana? Apa puncak kelezatan melihat pahala? Sementara kita waktu sudah masuk surga sudah lihat banyak pahala, bidadari pahala, semuanya pahala. Ya. Terus kalau gitu enggak ada spesialnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatkan wajahnya bercahaya dan macam-macam banyak Allah mensifatkan wajahnya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa membagaimanakannya dan tanpa memisalkannya dengan apa? Sifat-sifat makhluk. Taib. Sekarang apa syubhat-syubhat yang membuat mereka seperti itu, ya, membuat mereka seperti itu. Ini membuka tanya jawab apa bagaimana? Lanjut aja.
Tinggal 15 menit. Sampai jam berapa kita? Ya. Tanggal 12 sudah bujaran. Ini yang paling susah sekarang ya. Apa break lagi 5 menit? Tapi ini yang paling susah. Sekarang saya akan sampaikan secara sederhana. Syubhat-syubhat mereka. Di antara syubhat mereka ada namanya syubhat dikenal dengan dalilul a'rad. Dalil a'rad itu adalah dalil bahwasanya sifat itu membutuhkan kepada tempat. Sifat itu menunjukkan adanya jasad, ada jism. Adanya sifat menunjukkan adanya jism. Dalilnya sederhana. Kenapa? Karena sifat itu membutuhkan jism. Tidak mungkin sifat sendirian. Dia harus nempel pada sesuatu. Dan dia harus menempel pada namanya jism atau jasad. Nah, kalau kita menetapkan sifat, berarti kita menetapkan jasad bagi Allah, dan ini tasbih kata mereka. Tasbih. Jadi begini. Kata mereka, ya. Jadi, bagaimana cara kita menetapkan adanya Allah? Mereka punya dalil tentang bagaimana menetapkan adanya Allah. Apa dalilnya? Dalilnya disebut dengan dalil a'rad. Dalilul a'rad atau dalil tentang sifat. Kata mereka, kita harus tahu namanya Tuhan ini ada. Bagaimana? Karena kita melihat ada sesuatu yang muncul, sesuatu yang baru. Adanya gunung, adanya manusia, adanya bumi ini. Ini sesuatu yang baru. Berarti Tuhan itu yang menciptakan, yang Tuhan yang azali, Allah Subhanahu wa taala munculkan sesuatu yang baru. Setiap sesuatu yang baru itu berarti apa? Makhluk. Nah, bagaimana kita bisa tahu sesuatu ini baru? Bagaimana kita bisa tahu sesuatu ini baru? Kata mereka, cara mengetahui sesuatu yang baru dengan kita tahu ada sifat-sifatnya. Ada sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat itu, kalau kita tahu itu ada sifat-sifatnya seperti bergerak, terpisah, berbilang, menetap, berpindah, itu namanya sifat-sifat. Dingin, panas, ya. Ini namanya sifat-sifat. Nah, kalau kita tahu ada sifat-sifat, berarti sifat-sifat itu membutuhkan suatu tempat. Karena sifat-sifat nggak mungkin berdiri sendiri. Ada suatu dingin, ada dingin pasti suatu yang dingin. Entah botol yang dingin, entah es yang dingin, entah dinding yang dingin, ya. Panas pun suatu sifat, nggak mungkin muncul tahu-tahu panas, nggak ada. Panas seperti menempati sesuatu. Paham? Maka dari sini kata mereka, untuk menunjukkan sesuatu itu baru, dia memiliki sifat. Kalau berarti ada sesuatu yang memiliki sifat, maka itu sesuatu yang baru. Nah, Allah tidak boleh baru. Paham sampai di sini? Mulai hang. Paham atau tidak? Ya, saya ulangi. Jadi mereka al-mutakallimun, ahlul kalam, mereka ingin menetapkan adanya Allah. Jadi mereka ingin bantah orang-orang ateis, ya. Gimana cara menetapkannya Allah? Mereka punya metode, namanya dalilul a'rad. Bahwasanya sifat menunjukkan adanya jisim, adanya apa? Jasad, ya. Terus bagaimana? Kata mereka, ini alam semesta kita lihat sesuatu yang baru. Allah pasti tidak boleh baru. Nah, bagaimana kita tahu alam semesta ini baru? Dengan melihat sifat. Kapan ada sifat, maka itu menjadi apa? Sesuatu yang baru. Karena sifat sesuatu yang bergerak, berpindah, dingin, panas, ini adalah sifat-sifat suatu makhluk. Maka tidak boleh ada yang baru bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian mereka menolak sifat-sifat. Muncullah Jahmiyah, ya. Kata mereka, nah, kalau Anda tetapkan sifat berarti kan Allah baru dong, karena Allah itu diantara sifat suatu yang muhdath, suatu yang baru, makhluk itu bisa ditempati apa? Sifat. Paham atau tidak? Yang benar, saya juga ragu ini, ya. Saya ulangi lagi ketiga kalinya. Kalau abis ini nggak paham, ya sudah, bukan urusan saya, ya. Mudah-mudahan nanti nggak paham apa ini syubhatnya orang, ya. Yang penting mesti ngerti jawabannya, ya. Yang saya khawatir ngerti syubhatnya, jawabannya nggak ngerti. Jadi kata mereka, untuk menetapkan adanya Tuhan, kita lihat namanya Tuhan itu yang menciptakan sesuatu yang makhluk ini muhdath. Muhdath itu sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Nah, Tuhan itu muhdits, yang mengadakan, kreator yang mengadakan sesuatu menjadi tidak ada menjadi apa? Ada. Nah, bagaimana kita tahu bahwasanya alam semesta ini sesuatu yang baru? Kata mereka, karena dia memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat tersebut seperti bergerak, diem, dingin, panas, berpindah, dan macam-macamnya. Itu namanya a'rad, namanya apa? Sifat. Dan sifat itu membutuhkan apa?
zat, jism, kata mereka jism. Nah, kalau begitu Allah tidak boleh memiliki sifat-sifat, karena Allah itu bukan suatu yang baru, maka Allah tidak boleh memiliki sifat-sifat a'rad tadi. Paham? Karena kalau Allah memiliki sifat-sifat, maka seperti alam semesta. Allah harus beda dengan alam semesta. Di ciri-ciri spesial alam semesta itu memiliki apa? Sifat-sifat. Ini bayangan mereka seperti sampai sekarang paham? Dari sini mereka mengatakan Allah tidak boleh memiliki sifat. Nah, mereka sepakat Allah tidak boleh memiliki sesuatu yang baru, yaitu ciri-ciri sifat-sifat. Karena sesuatu yang baru, sifat-sifat merupakan ciri sesuatu yang baru, dan Allah tidak boleh baru. Jadi sepakatlah mereka bahwasanya Allah tidak boleh memiliki sifat-sifat. Muncullah persepsi yang berbeda di antara ahlul bidah. Jahmiyah mengatakan seluruh sifat itu tidak boleh kalau begitu sama sekali. Kalau anda sifatkan, anda tetapkan sifat kudrah, nah anda berarti mengatakan Allah punya jism. Karena kudrah itu nggak mungkin diam sendiri, dia pasti nempel pada apa? Pada zat. Zat itu jism, akhirnya tidak boleh. Semua sifat ilmu, sifat melihat, mendengar tidak boleh ada sama sekali, kata Jahmiyah. Dan mereka lebih konsekuensi dengan apa? Komitmen dengan kaidah ini. Kalau gitu nggak boleh ada sifat sama sekali. Paham? Ini Jahmiyah. Mu'tazilah pun demikian. Mu'tazilah dalam kitab Syarah Ushul Khamsah karangan Al-Qadhi Abdul Jabbar, dia mengatakan Allah tidak boleh punya sifat sama. Karena kudrah itu harus menempati. Nah, kalau kita bilang Allah punya sifat kudrah, enggak, itu makhluk. Allah ciptakan kudrah, Allah ciptakan Al-Quran, ini semua keluar dari zat Allah. Mereka bilang zat Allah harus kosong dari sifat, enggak boleh ada sifatnya. Paham? Karena mereka punya bayangan bahwasanya ada zat, ada sifat. Nah, sifat ini kalau nempel, ini namanya berarti Allah itu apa? Jism, tempat menerima sifat. Paham? Dan kalau sudah menerima sifat itu berarti apa? Jism. Berarti Allah tidak boleh tanpa sifat, tidak boleh dengan sifat, harus tidak ada sifatnya. Kata mereka Allah tidak boleh ada sifatnya. Jadi kata mereka qadirun, Allah maha qadir. Maksudnya apa? Qadirun bidzatihi. Allah itu alimun bidzatihi. Mereka tidak mengatakan Allah berilmu dengan suatu ilmu, tapi kata mereka Allah berilmu dengan zatnya. Allah memiliki kudrah dengan zatnya. Allah melihat dengan apa? Zatnya. Adapun sifat ilmu, sifat kudrah, sifat melihat, ini tidak ada, kata mereka. Tidak boleh ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Benar paham? Kemudian muncul lagi namanya Asy'ariyah. Asy'ariyah mereka mengatakan tidak boleh kita tetapkan a'rad. Asy'ariyah mutaqaddimin mengatakan adapun sifat-sifat dzatiyah seperti wajah, kemudian tangan, kemudian mata, itu bukan suatu a'rad, itu suatu yang menetap pada zat. Maka ini boleh kita tetapkan. Karena ini bukan sifat. Yang dilarang adalah sifat yang datang dan pergi. Maka mereka menolak sifat ikhtiyariyah, sifat fi'liyah. Mereka mengatakan tidak ada sifatul kalam sebagaimana yang antum pahami. Allah berbicara dengan bahasa. Karena ini bahasa ini pergi. Tadinya ngomong sama Musa, tadinya nggak ngomong sama Nabi Musa, kemudian ngomong sama Nabi Musa. Paham? Berarti baru atau tidak? Tadi Allah ngomong sama Nabi Musa tidak sebelumnya? Tidak ngomong. Sekarang ngomong, wahai Musa, apa di tangan kananmu? Berarti kan ini omongan baru. Kata mereka kalau gitu nggak boleh, Allah seperti ini nggak boleh. Kalau gitu Allah bicaranya gimana? Kalamun nafsi, bahasa jiwa yang tidak pernah berubah dari zaman azali sampai selama-lamanya. Adapun Al-Quran cuma sekedar apa? Penterjemahan. Paham? Kayaknya sudah tambah hang ya. Saya tanya paham atau tidak? Yang bilang insya Allah cuma satu orang, insya Allah. itu pun dengan suara yang lirih. Ya, saya tidak maksa antum untuk paham ya. Ini syubhat ya. Makanya ya, Al-Ghazali, saya baca apa namanya, Ibnu Hajar menukil dalam Fathul Bari. Jadi ini syarat orang masuk Islam, harus ngerti ini. Karena kita bicara tentang bagaimana menetapkan adanya Tuhan. Bagaimana tahu Tuhan itu ada? Katanya ente harus tahu bahwasanya alam ini adalah perkara yang baru, Tuhan tidak baru. Nah, bagaimana anda tahu alam ini tidak baru? Alam ini baru sementara Tuhan tidak baru. Alam ini baru diketahui dengan adanya a'rad, adanya sifat-sifat. Dengan adanya sifat datang dan pergi, maka kita tahu alam ini baru. Nah, Tuhan tidak boleh baru, tidak boleh ada sifat-sifatnya. Dengan demikian baru anda bisa tahu bahwasanya Tuhan itu ada. Makanya sampai di antara mereka mengatakan yang wajib pertama kali seorang harus ragu dulu, baru kemudian tahu Tuhan. Dia nggak boleh tahu Tuhan dengan ikut-ikutan, nggak boleh. Harus dengan apa? Dalil. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Maka masalah dalil a'rad ini disebutkan dalam awal-awal buku mereka. Padahal tidak semua orang ngerti akan hal ini. Terus masalah antum saja tadi bingung dari tadi ya. Padahal di antara antum ada yang S2, ada yang S3 ya. Ada yang S1 ya. Itu pun bingung ya. Terus kata mereka, kemudian
ajsam mutamatsila, jasad itu semuanya sama, dan semua ajsam kembali kepada namanya jauharul mufradah, suatu zat yang paling kecil, yang zat tersebut itulah penyusun seluruh alam, kembali kepada satu unsur yang sangat kecil. Unsur yang sangat kecil tersebut itu tidak ada lebarnya, tidak ada panjangnya, kata mereka. Ininya orang bingung, itu Arab Badu di zaman Nabi apa ngerti jauharul mufradah? Makanya dibantah oleh Ibnu Hazm, katanya jauharul mufradah itu hanyalah khayalan kalian. Maka kata mereka ada zat utama penyusun seluruh alam semesta namanya jauhar al-mufrad. Jauhar al-mufradah itu apa? Suatu paling kecil daripada suatu alam yang tidak memiliki panjang dan tidak memiliki apa? Lebar. Itulah penyusun awal. Kita bilang, antum bayangkan sekarang ada satu zat tidak ada panjang tidak lebarnya. Kalau disusun jadi punya panjang atau tidak? Mau susun berapa juta pun tetap aja tidak panjang tidak lebar. Terus bagaimana bisa menyusun tubuh manusia? Jadi pendapat mereka nggak masuk akal. Kalau sejak awal unsur tersebut tidak punya panjang dan tidak punya lebar, terus gimana menyusun? Setiap dia bertemu dua unsur sama-sama tidak punya panjang, tidak punya lebar. Terus gimana mau tersusun? Makanya saya ingin nukil perkataan apa? Perkataannya Ghazali ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil dalam kitabnya Fathul Bari jilid 13 halaman 349 perkataan Al-Ghazali. Dia berkata, qala Al-Ghazali asrafat ta'ifatun fakaffaru awamul muslimin wa za'amu anna man lam ya'rifil aqaida asyar'iyyata bil adillati allati harraruha fahuwa kafir fadayyaqu rahmatallahi al-wasi'ah wa ja'alul jannata mukhtassatan bi syirzimatin yasiratin minal mutakallimin. Kata Al-Ghazali, sebagian ta'ifah, sebagian kelompok terlalu berlebih-lebihan sehingga mereka mengkafirkan orang-orang awam dari kaum muslimin, dan mereka menyangka bahwasanya barang siapa yang tidak tahu akidah dengan dalil yang mereka buat, di antaranya dalil ini. Jadi anak nanti kalau paham akidah harus dengan dalil yang saya buat ini. Dalil apa? A'rad. Nanti harus paham. Maka kalau dia tidak paham akidah, tidak tahu dalil ini, maka dia kafir. Harus tahu dalil seperti ini. Fadayyaqu rahmatullahi al-wasi'ah. Kata Al-Ghazali, mereka telah menyempitkan rahmat Allah yang begitu luas. Wa ja'alul jannata mukhtasatan bi syirzimatin yasiratin min mutakallimin. Akhirnya mereka menjadikan surga itu hanya khusus buat orang-orang sedikit yang tahu tentang ilmu kalam. Ya akhi, apa anda yakin Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu dalil ini? Umar bin Khattab tahu dalil ini? Mungkin dengar aja nggak pernah. Umar masuk surga atau tidak? Abu Bakar masuk surga. Kalau bisa masuk surga tanpa tahu dalil ini, apa masalahnya? Kenapa saya harus tahu dalil ini? Kenapa saya harus menetapkan Tuhan dengan dalil yang seperti ini, yang bikin bingung seperti ini? Yang banyak orang yang bantah, bahkan orang mutakallimin sini saling bantah di antara mereka. Padahal mengetahui adanya Tuhan tidak mesti dengan cara seperti ini. Kita mengetahui Tuhan dengan fitrah, kita tahu Tuhan itu ada. Kita tahu bahwasanya makhluk ini dulu tidak ada menjadi ada, sudah berarti ada yang mengadakan, selesai. Tidak perlu karena begini, karena begitu, karena begini. Wih, dari mana seperti ini? Kenapa harus begitu? Ya. Kita tahu ada mukjizat. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala kirim nabi. Nabi punya mukjizat. Nah, berarti mukjizat menunjuk adanya Tuhan. Kenapa? Mukjizat itu artinya apa? Merubah sunnatullah, merubah aturan Allah. Api yang tadinya membakar berubah menjadi dingin, berarti ini ada Tuhan yang ngatur. Sudah enggak usah pakai dalil macam-macam. Fitrah kita tahu adanya apa? Tuhan. Dan itu fitrah manusia. Enggak perlu pakai dalil seperti ini. Paham? Ini baru syubhat yang pertama ya. Ya sudahlah, sampai sini saja ya. Yang penting antum udah tahu, pokoknya sesat selesai. Kita apa namanya? Ya. Makanya para ulama mengatakan di antara bantahan contoh seperti waktu Nabi Ibrahim berdialog dengan apa? Raja Namrud. Namrud mengatakan saya juga Tuhan. Harusnya Nabi Ibrahim langsung jawab, oh Tuhan itu nggak boleh punya muka, nggak boleh punya mata, kamu bukan Tuhan. Harusnya kan gitu. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan. Nabi mengatakan namanya Tuhan itu bisa menerbitkan matahari dari mana? Barat. Bisa menghidupkan dan matikan. Makanya waktu Nabi berkata kepada tentang Dajjal, kata Nabi SAW akan muncul Dajjal pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, di antara cirinya matanya buta satu. Kemudian kata Nabi SAW, inna rabbakum laisa bi'awar. Tuhanmu, Tuhan kalian, Allah itu tidak buta satu. Seandainya kalau Tuhan tidak boleh berwajah, tinggal Nabi bantah, Tuhan tidak punya wajah, selesai. Dajjal punya wajah, selesai. Tapi justru Nabi mengatakan, Allah tidak buta satu. Berarti Allah punya mata. Matanya seperti kita nggak tahu. Ya. Paham? Jadi saya bilang ini dalil aneh ya.
Mereka mengatakan orang masuk Islam harus caranya seperti ini, harus tahu di mana adanya Tuhan, caranya bagaimana tahu adanya Tuhan dengan cara dalil seperti ini yang susah untuk dipahami. Yang banyak orang yang munazaat, yang orang mencela dalil ini karena susah untuk dipahami dan banyak kontradiktif dalam pendalilan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah selesai, mudah-mudahan kalau ada waktu yang lain kita bisa lanjutkan syubhat-syubhat tersebut. Kemudian kita akan bahas tentang secara detail tentang masing-masing sifat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana itu termasuk aliran apa? Sebenarnya banyak orang awam yang kalau kita tanya di mana Allah, kata mereka Allah ada di mana-mana. Sebenarnya mereka bukan meyakini zat Allah di mana-mana, tapi mereka meyakini Allah itu hadir, keilmuannya di mana-mana. Ya, makanya mereka sering mengatakan kita serahkan aja kepada yang di atas. Sering ngomong gitu nggak orang-orang? Sering. Kita serahkan yang kepada yang ada di atas. Allah ada di mana? Di mana-mana. Terus yang di atas tadi yang mana? Jadi mereka tahu secara fitrah Allah berada di atas. Maksud mereka Allah di mana-mana, ilmu Allah meliputi di mana-mana. Makanya Allah berfirman, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa aina makanu tsumma yunabbi'uhum bima amilu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya, tidak ada 4 orang berbisik kecuali Allah yang kelimanya, dan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Maksudnya ilmu Allah meliputi mereka dimanapun mereka. Allah senantiasa berada dengan ilmunya, bukan zat Allah. Kalau zat Allah di mana-mana tentunya ngawur, berarti Allah ada di WC, Allah ada dalam perut, Allah dalam, ini nggak benar, ya. Allah ada di surga, Allah ada di neraka, kan nggak benar seperti itu. Jadi maksudnya Allah di mana-mana, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, ya. Makanya tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah untuk pergi ke Fir'aun, keduanya takut. Inna nakhafu ayyafruta alaina aw ayatgha. Nabi Musa, Nabi Harun mengatakan, ya Allah, kami takut ya Allah, nanti Fir'aun berbuat kezaliman kepada kami, karena memang Fir'aun hebat ya. Sampai Nabi Musa aja yang begitu mukul orang langsung mati, dia takut sama Fir'aun. Padahal Musa kalau mukul orang langsung tewas. Tapi Fir'aun dia takut. Fir'aun berarti orangnya wibawa, hebat ya. Makanya Nabi Musa, Nabi Harun ketakutan. Kata Allah, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut, pergilah saja kepada Fir'aun. Jangan kalian berdua takut, sungguhnya innani ma'akuma, aku senantiasa bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku senantiasa mendengar dan melihat. Jadi bukan zatnya Allah bersama siapa? Nabi Musa, tapi Allah mengawasi. Jangan khawatir, saya akan tolong kamu, ya. Jangan khawatir. Jadi maksudnya senantiasa di mana-mana, bukan zatnya tapi apa? Ilmunya. Ustadz, bagaimana pelaku dosa besar yang sudah bertobat? Apakah tetap diperhitungkan dosanya atau dihapus setelah dia bertobat? Kalau dia bertobat, at-taibu minadz-dzam kama la dzambalahu. Barang siapa yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali, ya. Dan pelaku dosa besar bisa masuk surga. Makanya di antara ayat yang sangat memberi pengharapan adalah surat Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan surga tersebut bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kata orang bertakwa tersebut siapa? Orang-orang yang berinfak. Ya. Fisarra'i wa dharra, mereka berinfak dalam kondisi lapang, mereka berinfak. Dalam kondisi sulit pun mereka tetap berinfak. Mungkin infaknya berbeda, tapi tetap mereka berinfak. Tidak putus infaknya meskipun mereka juga dalam kondisi sulit. Meskipun mungkin infaknya tidak sama dengan waktu mereka lapang, tapi tetap berinfak. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, orang yang meredam amarah, wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang berbuat baik. Ini yang pertama yang berinfak, yang kedua yang memaaf, yang meredam amarah, yang ketiga memaafkan, yang keempat siapa? Yang orang-orang bertakwa. Kata Allah, walladzina idza fa'alu fahisyah, orang-orang yang melakukan fahisyah. Fahisyah itu dosa besar. Zina dan yang semisalnya. Ternyata pelaku dosa besar bisa masuk surga.
Syaratnya fastaghfiru li dzunubihim. Mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang pernah terjerumus dalam dosa besar, apakah bisa masuk surga? Jawabannya bisa. Dengan syarat dia bertobat. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi tidak bertobat, ini kita khawatirkan, sangat kita khawatirkan. Ya, kemarin teman saya ada cerita. Ada seorang berzina, ya. Sebelum dia berzina dia minta dibelikan obat kuat, dikasih obat kuat. Lagi berzina kena jantungan mati. Waliyadzubillah. Ya, mengerikan. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah, ini adalah husnul khatimah, dia bertobat kepada Allah. Pernah melakukan zina dan yang lainnya, bertobat kepada Allah dan Allah Maha penerima taubat, yang dengan syarat bertobat dengan tobat yang nasuha. Saya sering mendengar pertanyaan, kita harus meneladani sifat-sifat Allah. Apakah pernyataan ini seperti ini benar? Bila benar, bagaimana cara meneladani sedangkan hakikatnya berbeda? Wallah alam, maksudnya kalau sebagaimana Allah pengampun, ente juga mengampuni. Sebagaimana Allah pemaaf, maka ente apa? Juga pemaaf. Sebagaimana Allah mulia, Allah maha dermawan, maka ente juga apa? Dermawan, ya. Makanya dalam ayat Allah memberi ganjaran seperti Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, hendaknya kalian memaafkan dan melapangkan dada. Apa kalian tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah mengatakan kalau Anda mengampuni, saya juga ampuni Anda. Ya. Jadi kalau maksudnya meneladani sifat Allah, artinya meneladani secara, bukan secara hakikat sama, tapi sama-sama ada, sama-sama memaafkan, ya maksud ini benar. Tapi kalau memaafkan seperti Allah, tentunya tidak bisa. Manusia tidak bisa seperti sifat Allah yang maha sempurna, ya. Saya sering sampaikan contohnya masalah sifat memaafkan. Kalau ada orang bertobat, manusia kalau bertobat bagaimana sih? Kalau ada orang pernah mencaci maki saya, bilang Firanda berdusta, Firanda dajjal misalnya, terus dia datang sama saya, Firanda, saya minta maaf karena saya bilang kamu begini-begini. Ya sudah, saya maafkan, pulang sana. Mungkin saya begitu saja. Saya lupakan saja susah. Bisa antum lupakan, langsung hilang begitu dari file, kan susah kan? Langsung lupakan susah. Apalagi antum bilang, antum yang pernah bilang saya dajjal, sini. Ini kunci mobil, ambil mobil buat hadiah buat kamu. Mustahil ada manusia seperti itu. Kalau Allah begitu bisa. Makanya Allah tatkala orang yang bertobat bukan cuma diampuni, bukan cuma nol dosanya, Allah jamin surga. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang sesungguhnya, dengan tobat yang nasuha. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Titik, belum, masih koma. Pertama, selesai, dosa-dosa diampuni. Yang kedua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian dalam surga-surganya. Nah, orang yang bertobat bukan cuma diampuni dosanya, bahkan dimasukkan dalam apa? Surga, dikasih bonus. Ini manusia tidak pernah seperti ini. Apa ada manusia tadi? Dia minta maaf sama ente bilang ini rumah saya buat ente. Nggak ada seperti itu. Mungkin ya saya maafkan, ente kurang ajar memang, tapi saya maafkan. Mungkin gitu, pergi sana. Ya, mungkin gitu. Tapi langsung, jangankan kasih rumah, melupakan saja apa? Susah, apalagi mau kasih mobil, ya. Kalau ada orang seperti itu, kasih tahu saya. Tidak ada orang seperti itu, mustahil. Jadi kita meneladani sifat-sifat Allah dalam sifat-sifat Allah yang baik seperti Allah. Artinya yang mungkin untuk kita teladani itu pun tidak meneladani dari secara sama persis, tapi artinya asalnya, asal maknanya. Allah Maha Pengampun, ente juga hendaknya mengampuni. Allah dermawan, Maha dermawan, maka ente hendaknya apa? Dermawan juga, ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu Maha indah dan Allah suka keindahan. Ini ada isyarat. Kita suka dengan apa? Keindahan, karena Allah juga Maha indah seperti itu. Tapi mau samai keindahan Allah ya nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Ustadz, apakah boleh tahu kitab yang Ustadz pegang judulnya apa sebagai referensi? Ini risalah S2 saya, ya. Judulnya Ajwibat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an Syubhat Tafsiliyah lil Mu'attilah fi Sifat Dzatiyah. Judulnya jawaban-jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang syubhat-syubhat terperinci yang dilontarkan oleh penolak sifat Mu'attilah tentang sifat-sifat dzatiyah. Yang tadi saya sampaikan belum syubhat tafsiliyah, baru bukan syubhat terperinci, baru di mukadimah buku saya sebutkan tentang syubhat usulu syubhat, syubhat-syubhat inti, syubhat pokok. Setelah saya membahas syubhat yang pokok, baru saya sebutkan syubhat-syubhat apa? Terperinci. Tadi baru satu syubhat pokok, ya. Masih ada beberapa syubhat pokok yang lainnya. Baru setelah itu kita masuk dalam syubhat yang terperinci, ya. Ya Allah alam ada waktu atau tidak nanti.
Bagi saya ilmu tauhid yang dikelompokkan jadi 3, rububiyah, uluhiyah dan asma sifat adalah tergolong baru karena saya baru kenal sekarang. Dulu waktu sekolah SD sampai SMP SMA belum dapat ilmu ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya antum baru belajar sekarang, dan saya kata ini sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Bahwasanya pembagi ini hanya sekedar untuk memudahkan belajar. Ya. Yang penting kontennya, substansinya, bukan pembagiannya. Yang jelas ada penyimpangan dalam uluhiyah, ada orang-orang musyrikin, mereka mengakui Allah itu ada, mereka juga namanya Abdullah, banyak namanya siapa? Abdullah, hamba Allah. Mereka juga tawaf, mereka juga berhaji, mereka juga umrah, mereka juga bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamliku wa malak, cuma talbiyahnya ada bedanya. Mereka juga puasa, ya. Tetapi mereka beribadah kepada Allah sekaligus berdoa kepada selain Allah. Jadi kita ingin jelaskan, kamu dalam masalah rububiyah benar, tapi dalam masalah uluhiyah keliru. Jadi pembagian itu hanya sekedar untuk menjelaskan di mana letak kesalahan. Paham? Makanya Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka syirik. Nah, bingung bagaimana digabungkan iman dengan syirik. Maka para ulama jelaskan maksudnya imannya dalam rububiyah, syiriknya dalam uluhiyah. Jadi itu pembagian dalam rangka untuk menjelaskan titik kesalahan. Seandainya antum tidak bagi-bagi enggak jadi masalah, yang penting antum salah dalam hal ini. Maka para ulama buat istilah supaya kita paham salahnya di mana. Salahnya mereka nyembah kepada selain Allah. Nah, itu salah nyembah kepada selain Allah itu namanya uluhiyah. Yang mereka benar yang mana? Mereka benar Allah Maha Pencipta, itu namanya rububiyah. Itu istilah saja untuk mudah kita memahami. Karena Allah membedakan, kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun." Di akhir di surat Yusuf. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka musyrik. Di sini Allah gabungkan antara iman dengan syirik. Loh, kok bisa digabungkan dua hal kontradiktif? Ternyata iman mereka pada sebagian, syirik mereka pada sebagian. Maka datanglah para ulama menjelaskan, para sahabat menafsirkan ayat ini, kata mereka, tidaklah mereka beriman Allah Maha Pencipta, Allah Maha memberi rezeki, kecuali mereka juga berdoa kepada selain Allah. Nah, ternyata mereka beriman dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah. Ini ya. Adapun Anda baru bisa tahu kenapa bisa terjadi karena Anda di sini. Seandainya Anda di Saudi sejak kecil Anda sudah tahu ya. Ya, jadi tapi sebenarnya enggak jadi masalah, ini cuma istilah saja, istilah. Afwan Ustadz, mohon dijelaskan Al-Quran surat berapa juga ayatnya. Setiap Ustadz menerangkan firman Allah. Karena saya tidak biasa mencari sendiri, tidak bisa mencari sendiri dari 30 juz ayat-ayat dari Al-Quran tersebut. Ini kekurangan kita. Kebanyakan dai-dai dari Madinah, mereka tidak menyebutkan apa? Ayat dan suratnya. Karena terbiasa di Saudi seperti itu. Saya ceramah tidak ada yang bilang surat begini ayat sekian, surat itu tidak ada. Karena lucu, karena banyak orang hafal Quran di bawah ya. Begitu dia bilang surat sekian, saya juga sudah tahu. Maksudnya, makanya tidak ada syekh kita dengar, ya hampir tidak ada, kecuali ya, hampir saya tidak pernah dengar. Mereka khutbah atau mereka ceramah surat begini ayat begini, surat begini ayat begini. Karena rata-rata banyak orang yang hafal apa? Quran. Sehingga mereka bisa cari, tidak perlu apa? Disebutkan surat dan nomornya. Ya harusnya saya sebutkan ya. Karena untuk memudahkan belajar. Namun itu kebiasaan saya, dan saya tahu teman-teman saya dari Madinah kebanyakan seperti itu. Ya. Untuk mencatat surat nomor berapa ya agak nggak terbiasa ya. Ya mudah-mudahan di kemudian hari mungkin bisa nanti ya. Ini kekurangan saya. Bagaimana bentuk bumi menurut Al-Quran dan Sunnah? Apakah harus ada dalam Al-Quran dan Sunnah bentuk bumi? Bagaimana menurut bentuk bumi dalam Al-Quran dan Sunnah? Ya. Yang jelas dalam Al-Quran Allah mengatakan wa idzal ardu muddat. Pada hari kiamat tatkala bumi dibentangkan, didatarkan. Kata sebagian ulama isyarat bahwasanya bumi asalnya tidak apa? Tidak bulat. Ingat ya, Al-Quran itu bukan kitab sains. Hadis-hadis itu bukan apa? Sains ya. Sehingga tidak semua perkara sains harus disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran tidak bertentangan dengan apa? Sains. Tapi dia bukan kitab sains ya. Bukan kitab yang miras teknologi, dia berbicara tentang iman. Tapi yang disebut Al-Quran tidak ada yang bertentangan dengan sains dan teknologi. Tapi ingat, dia bukan kitab yang diturunkan untuk menjelaskan tentang masalah sains dan teknologi, tidak.
Ada pertanyaan, Ustadz, kalau Ustadz mendengar kata-kata seorang Ustadz yang mengatakan Rasul tidak masuk surga, panas apa tidak hati antum Ustadz? Ya panas lah. Terus maksudnya apa pertanyaan seperti ini? Ustadz, mohon dijelaskan tentang penjelasan pengertian rukun iman yang ke-6. Ini pembahasannya panjang tentang iman kepada apa? Takdir. Tapi sederhananya kita beriman kepada takdir, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, semuanya di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menetapkan suatu yang buruk pasti ada hikmahnya di balik itu. Kita tahu atau kita tidak tahu. Makanya Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu." Saya tidak tahu surat Rum ayat berapa, saya tidak tahu ya. Antum cari Al-Qur'an ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di daratan dan lautan akibat perbuatan manusia. Allah menciptakan kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Akibat maksiat yang dilakukan manusia. Agar kami membuat mereka rasakan akibat perbuatan mereka, semoga mereka sadar. Jadi tercipta kerusakan, ada musibah, ada hikmahnya agar manusia itu apa? Sadar, ditegur oleh Allah supaya apa? Sadar, ya, ada hikmahnya. Sama sederhana seperti ada orang sakit maka harus minum obat yang pahit. Kita nggak suka obat yang pahit. Atau harus dioperasi, harus diamputasi. Namanya amputasi ini merusak, tapi ada hikmah di balik itu. Ada kemaslahatan yang diinginkan. Maka yakinlah bahwasanya segala yang terjadi dalam semesta ini, takdir baik maupun takdir buruk, semuanya di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ciptakan iblis saja pasti ada hikmahnya. Para ulama sebutkan kenapa iblis diciptakan, ada hikmahnya. Jadi antaranya Allah Subhanahu wa taala bisa menunjukkan Allah menciptakan dua hal yang kontradiktif. Allah bisa ciptakan iblis, Allah bisa ciptakan Jibril yang bertentangan. Allah bisa ciptakan neraka, Allah bisa ciptakan apa? Surga, ya. Allah ingin menunjukkan bahwasanya ada hamba-hambanya yang rela mengorbankan hartanya, jiwanya karena Allah melawan iblis. Dengan adanya iblis maka ada jihad fisabilillah, ada perjuangan. Kalau nggak ada iblis, siapa yang mau didakwahi? Semuanya baik-baik saja, ya. Ada iblis makanya ada orang jahat perlu didakwahi, maka ada orang jahat harus dilawan, seperti itu. Ada hikmahnya. Kalau nggak ada iblis terus ngapain ada neraka? Ya. Makanya Allah juga dengan adanya iblis, Allah ada sifat Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Nah kalau nggak ada iblis nggak ada yang berdosa. Terus kapan Allah mau ampuni siapa? Ada juga Syadidul Iqab, selain Allah mengampuni, Allah juga siksaannya sangat pedih. Kalau nggak ada iblis siapa yang mau disiksa? Paham? Jadi ini diantara hikmah yang Allah sebutkan. Iblis saja diciptakan ada apa? Hikmahnya. Inilah namanya iman kepada takdir, yang baik dan buruk semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saat sikap kita saat sholat berjamaah imam baca kunut? Kalau imam baca kunut kita ikut kunut, ya. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Dari Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Pendapatnya Syekh Utsaimin, para ulama, ya. Jadi karena kunut subuh adalah masalah ijtihadiyah, maka dalam hal ini kita ikuti imam, karena ini masalah ijtihadiyah. Berbeda kalau imam melakukan kesalahan yang disepakati. Contohnya imam sholat subuh 3 rakaat, maka waktu rakaat ketiga ente jangan ikut, ente duduk aja tunggu, ya. Kenapa? Dia sholatnya 3 rakaat. Sepakat sholat 3 rakaat itu tidak boleh. Paham? Tapi ini masalah ijtihadiyah. Ijtihadiyah dia kunut atau tidak, ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Maka kita di belakang kita ikuti imam, karena status kita sebagai imam, ya. Kalau imamnya tidak kunut maka kita jangan juga kunut, ya. Karena ada sebagian orang ngeyel, imamnya nggak kunut dia kunut sendiri. Dan saya sering lihat di Saudi seperti itu. Imamnya nggak kunut dia apa? Kunut sendiri. Ya kamu aja yang jadi imam sana. Di Masjid Nabawi, ya, imamnya nggak kunut dia mau apa? Kunut. Ya kita menghargai. Kalau pas sholat di belakang imam tidak kunut maka jangan kunut. Kalau sholat di belakang imam yang kunut kita pun kunut bersama dia, karena ini masalah khilafiyah. Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Mohon dijelaskan bagaimana kehidupan agama bangsa jin. Sebagian golongan jin tersebut ada golongan yang mukmin. Benar, Allah mengatakan wa anna minnal muslimuna wa minna duna dzalik, ya. Aminas salihun, di antara kami ada yang saleh, ada yang beriman, ya. Dalam surat jin, dalam ayat yang lain kata Allah, kunna tara'iqa qidada, kami ini bertarekat bermacam-macam modelnya. Makanya antum mendapati jin juga, ya, macam-macam. Ada jin ahlu sunnah, ya. Mungkin ada jin syiah, ya mungkin. Ada jin tarekat, ada, kita dialog jin pemahamannya macam-macam ada, ya. Ada jin yang musyrik, ada jin Nasrani, ada jin muslim, bermacam-macam. Nah, bagaimana cara ibadahnya, bagaimana bersucinya, kalau kentut bagaimana, saya nggak tahu. Bukan urusan kita. Ente ngapain tahu jin kentut bagaimana, terus wudunya bagaimana, pakai air atau tidak, bukan urusan ente. Ya, nggak perlu ente tahu, ya. Kalau Allah tidak jelaskan maka tidak usah kita
Rasulullah SAW tidak jelaskan, tapi kita beriman dengan dalil-dalil yang berbicara tentang jin. Contohnya setan itu makan dengan tangan kiri, kita beriman. Setan itu misalnya makan dan minum bersama manusia. Makanya disebutkan setan itu juga buang air kecil. Makanya kalau ada orang tidur subuh tidak bangun-bangun, dikencingi telinganya oleh apa? Setan. Setan itu buang angin. Dalam hadis disebutkan kalau dikumandangkan azan maka setan lari terbelit-belit sambil mengeluarkan kentutnya. Ya, kita beriman akan hal tersebut. Ya. Tapi bagaimana bunyi kentutnya saya tidak tahu. Enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon info kapan Universitas Madinah buka cabang di Indonesia. Anak ingin menyekolahkan keponakan anak tapi tidak cukup dananya. Saya belum ada info, wallahu a'lam bishawab, sampai sekarang belum dengar lagi tentang apakah ada dibuka cabang. Karena yang kita tahu ada Lipia cabang dari Universitas Muhammad bin Saud di Riyadh. Afwan Pak Ustadz, bagaimana tanggapan Pak Ustadz terhadap MUI yang menyatakan daftar nama 70 Ustadz yang sangat tidak direkomendasikan untuk didengarkan tausiahnya? Nama Pak Ustadz Firanda ada urutan nomor 7. Saya rasa ini tidak benar ya, sudah dibantah oleh wakil MUI, Profesor Dr. Junahar Ilyas ya. Kalau nggak salah lulusan Madinah juga itu sudah dibantah. Kemudian juga ada Ustadz Irfan Hilmi dan membantah yang orang-orang MUI, tidak ada pernyataan seperti ini. Yang anehnya Musa si kecil juga masuk dalam 70 ini ya. Ustadz Musa yang masih umur berapa tahun sekarang? Mungkin 8 tahun ya. Apa MUI segoblok itu? Masa Ustadz Musa masih 6 tahun ditahdir? Hati-hati nih, masih umur 7 tahun ya. Ini enggak benar ya. Yang sudah ada bantahan tidak benar ya. Nah, itu iklan gratis, enggak apa-apa ya. Biar aja. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab karena kekurangan ilmu dan juga kekurangan waktu. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.